ketemu lagi di pembelajaran tamu bisa AI yang kedua. Untuk saya yang kedua bulan ini ya. September sudah, kemudian di bisa AI, jadi 2 kali ke bisa AI di yang ketika dia memeriksa lain juga pun ada. Ini adalah bulan kedua. Nah, di bisa AI ini pembelajaran tamunya adalah mengenai yang akan kita bahas adalah sinergi EQ dan IQ untuk meraih kesuksesan. Perkenalkan, nama saya Harpa Sugiharti. Saya merupakan mentor SIB Batch 7 di Bisa AI Academy dan di Dokter Mekanik Academy. Selain sebagai mentor SIB, saat ini saya juga sebagai dosen di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin sebagian ada yang kalau kelasnya sama saya udah pernah tahu, tapi mungkin ada yang dari kelas yang lain gitu ya. Ini nama saya. Saya sekarang sebagai mentor dan dosen di salah satu universitas negeri di Kota Bandung. Adakah yang dari Bandung juga di sini? Oke. Nah, karena kita akan diskusi ya, kita bilangnya nggak belajar, kita akan diskusi mengenai EQ dan IQ ini. Emang kecerdasan intelektual sama kecerdasan emosional ini ngaruh nggak sih ke jalan kita gitu ya, ke cara kita dalam meraih kesuksesan? Pertanyaan pertama, karena kita meng-highlight di sini adalah meraih kesuksesan, kita coba dulu dengan pertanyaan. Emangnya kalau orang yang IQ-nya sama EQ-nya rendah nggak bisa sukses? Kita mulai dengan pertanyaan itu ya. Jawabannya adalah bisa sukses. Enggak lah ya, mau semua orang punya hak untuk sukses. Mau yang di IQ-nya biasa, rata-rata gitu ya, atau yang EQ-nya juga emosionalnya misalnya tinggi, gampang stres, kan gampang stres masuk ke kecerdasan emosional, masuk ke dalam rendah atau sedang gitu ya. Tapi kalau misalnya dia mampu mengendalikan emosinya, emosional tuh nggak cuma emosi marah ya, tapi dia mampu bersikap tenang, menghadapi situasi dengan baik, itu masuknya ke dalam kategori kecerdasan emosional. Itu bisa sukses nggak sih? Jawabannya semua orang berhak sukses. Semua orang itu bisa sukses. Nah, jadi meskipun IQ sama EQ yang tinggi dapat menjadi aset yang berharga, bukan berarti orang dengan IQ dan IQ dan EQ yang rendah tidak dapat mencapai kesuksesan. Kenapa? Karena kita punya definisi sukses yang beragam. Suksesnya saya, suksesnya Ibrahim, suksesnya Andi misalnya, suksesnya Lukman itu kan pasti beda-beda. Kita punya tujuan yang beda-beda untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Dan IQ dan EQ yang dibutuhkan, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual yang dibutuhkan otomatis akan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Gitu ya. Kalau misalnya kalian cita-citanya ke pelayanan, otomatis pasti kecerdasan emosionalnya harus tinggi. Masa orang pelayanan gak sabaran ya? Kan kita yang harus sabar, bener nggak? Kita yang harus mampu melayani, yang kita harus mampu ke customer-nya dengan baik gitu ya, pelayanan ke customer-nya dengan baik gitu. Atau misalnya ada hal-hal orang yang bekerjanya di bidang IT misalnya, bidang IT yang memang benar-benar dia hanya bidang pemrograman, yang jarang ketemu dengan orang lain misalnya. Mana sih yang harus lebih dominan? Berarti IQ-nya lah yang lebih dominan. Walaupun EQ-nya ya jelas harus sama harus balance juga, karena dia berarti harus punya kesabaran yang cukup, harus bisa menjelaskan gitu ya ke atasan, menyesuaikan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, tadi semua orang bisa sukses karena kita punya definisi sukses yang beragam. Dan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual yang dipunya itu akan depend on kita punya cita-cita. Jadi bisa jadi hal itu beda-beda. Karena apa? Karena sukses itu tidak hanya diukur dari pencapaian akademis atau karir yang cemerlang. Sukses itu bisa berupa kebahagiaan misalnya. Kalau saya mah yang utama adalah yang penting di rumah happy misalnya. Atau hubungan yang sehat, kesehatan badan ya, kemudian kontribusi positif terhadap masyarakat, atau pencapaian tujuan pribadi yang bermakna. Jadi kita punya ciri, kita punya definisi sukses masing-masing itu berbeda-beda. Dan pasti tiap kesuksesan yang mau kita gapai itu leveling kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektualnya itu beda-beda juga. Gitu ya. Makanya kenapa semua orang itu pasti sukses, pasti berhak sukses gitu.
Kemudian ada ketekunan dan kerja keras. Orang dengan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang mungkin tidak menonjol dapat mengimbanginya dengan kerja keras, ketekunan, dan disiplin yang tinggi. Mereka mungkin perlu berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan, tetapi dengan tekad dan dedikasi mereka tetap bisa sukses. Ada orang yang memang given dikasihnya adalah dia gampang ingat gitu ya, pengetahuannya. Waktu dosennya, waktu gurunya ngejelasin dia langsung ingat. Berarti dia punya IQ yang memang tinggi misalnya. Tapi bisa nggak sih kesuksesan kita tuh sama orang yang kayak gitu, yang memang given pinter gitu ya, yang dengan menghafal sekali aja dia langsung bisa? Jawabannya adalah bisa. Kita bisa setara. Asal apa tadi? Asal kita punya ketekunan, kita punya kerja keras, kita punya keuletan. Waktu kita tahu kelemahan kita adalah dalam menghafal atau dalam mengerti suatu teori misalnya ya, dan kita bersaing sama teman yang memang dia sekali baca aja paham, berarti kita harus meluangkan waktu untuk baca 2 atau 3 kali lipat dari biasanya. Supaya apa? Supaya kita nanti leveling suksesnya sama, leveling targetnya kita sama, nilainya sama gitu. Jadi kita harus tekun, waktu kita tahu ada kekurangan dalam diri kita harus imbangi itu dengan ketekunan dan kerja keras. Kemudian adalah pengembangan diri. Jadi kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual itu bukan sesuatu hal yang statis. Keduanya ditingkatkan melalui pembelajaran, latihan, dan pengalaman. Seseorang dengan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang rendah, misalnya dalam mengikuti pelatihan, baca buku, atau misalnya ikuti mentor gitu ya, itu dapat ditingkatkan dengan dia selalu mengikuti pelatihan. Karena lama-lama dia akan tahu akhirnya. Misalnya harus diimplementasikan dulu, baru lebih paham. Waktu kalian ikut misalnya sekarang misalnya kayak pembelajaran, kan mungkin pengetahuan kalian nambah ya, tapi ternyata itu akan lewat aja kalau memang kita tidak punya daya ingat yang cukup. Berarti biar ingat semuanya, hal yang harus dilakukan apa? Praktekkan. Gitu. Dan kembangkan diri kita, belajar terus-menerus. Nah, ibu, saya kan di generasi milenial nih ya, mungkin kemampuan saya waktu itu cukup. Saya rasa saya cukup kemampuan saya untuk saya misalnya bisa sukses. Tapi ternyata keadaan saat ini kan berubah drastis tuh ya. Digitalisasi tuh udah hebat sekali. Kita tuh naiknya ini banget ya, perkembangannya meningkat pesat gitu. Nah, waktu kita tidak mengimbangi dengan pengembangan diri, yang tadinya merasa cukup tadinya cukup nih di tahun 2013, Ibu lulus S1 2013 ya. Di 2013 misalnya udah cukup, nilainya udah bagus, bisa kerja di perusahaan besar misalnya. Tapi ternyata waktu 2024 kita tidak melakukan pengembangan diri, walaupun kita sudah bekerja di universitas, sudah bekerja di perusahaan yang bagus, bisa-bisa kita tersingkir dengan orang-orang baru kalau kita tidak melakukan pengembangan diri. Jadi tetap aja tadi ya, EQ dan IQ itu tetap harus kita tingkatkan dengan melakukan pengembangan diri. Kemudian ada kompensasi dengan kelebihan yang lain. Setiap individu memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Seseorang dengan IQ dan EQ yang rendah mungkin memiliki bakat di bidang lain. Seperti apa? Seni, olahraga, keterampilan vokal gitu ya, atau hal-hal lainnya. Kalau sekarang guru-guru tuh udah agak ini ya, udah melek ke bahwa tidak semua anak itu, dan orang tua juga, bahwa tidak semua anak itu harus punya nilai yang bagus. Itu bisa jadi anak yang jelek matematikanya tapi menggambarnya bagus banget. Bisa jadi anak yang ternyata nggak bisa fisikanya tapi atletisnya keren banget. Waktu ikutan atletis misalnya di atletik dia selalu juara gitu dan lain sebagainya. Jadi waktu kita merasa bahwa kayaknya kita di pelajaran nggak terlalu unggul deh. Coba kita kalau sekarang belum tahu apa kelebihan kita, coba cari kelebihan yang lain itu. Dan coba cari hal-hal yang memang bisa kita kembangkan untuk kelebihan itu. Misalnya kalau gambar, berarti masuklah. Tapi kalau sekarang kan kalian udah masuk udah masuk kuliah ya. Kalau misalnya ada adik-adik atau adik-adik kalian misalnya yang bagus gambar, tapi misalnya itu harus masuknya ke akuntansi atau ke manajemen atau ke IT misalnya, ya janganlah, arahkanlah yang memang bisa melatih atau mengembangkan bakatnya dia. Misalnya apa, masuklah ke DKV, masuklah ke arsitek misalnya ya. Karena kan arsitek juga basicnya gambarnya tetap harus bagus gitu.
Jadi carilah hal-hal yang memang kita sudah tahu bahwa kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, carilah hal-hal yang memang bisa meningkatkan kelebihan kita itu. Nah, kemudian dukungan lingkungan. Dukungan lingkungan juga penting nih buat kita mencapai kesuksesan walaupun kita nggak punya IQ atau EQ yang cukup tinggi. Karena apa? Lingkungan yang mendukung juga berperan penting dalam kesuksesan seseorang. Keluarga, teman, mentor yang positif dapat memberikan motivasi, bimbingan, dan dukungan emosional yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang nggak kalah penting adalah waktu kita tahu bahwa kita tidak punya gitu ya, tidak punya IQ atau EQ yang tinggi, dan kita ngerasa, aduh kayaknya nggak akan sukses deh karena nilai saya rendah terus. Jangan, nggak boleh berpikir seperti itu. Kalau kita punya dukungan lingkungan yang cukup, kita nggak akan sedikit pun berpikir seperti itu. Walaupun kita IQ-nya misalnya pas-pasan, EQ-nya kadang-kadang emosional, adaptasinya kurang misalnya ya. Tapi kalau kita punya dukungan lingkungan yang membantu kita untuk memotivasi diri, membimbing, atau mementor kita, itu biasanya kita nggak akan menyerah. Oke, kita sebelum ke pengertian kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional nih, kita diskusi dulu. Kita cari tahu dulu nih ya mitos dan fakta terkait hal tersebut. Nah, yang pertama ada pernyataan yang bilang gini, nilai akademis mah nggak penting, yang penting mah punya IQ tinggi, nanti juga sukses. Coba ada yang tahukah menurut kalian itu mitos atau fakta? Berarti itu mitosnya adalah yang orang yang meyakini bahwa EQ itu lebih penting daripada IQ. Coba mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Kenapa? Kenapa mitos? Karena faktanya adalah EQ dan IQ itu sama-sama hal yang harus seimbang. Hard skill kalau kita misalnya ke pembelajaran. Jadi hard skill dan soft skill itu hal-hal yang memang harus saling berimbang. Kita nggak akan bisa waktu IQ kita tinggi, waktu hard skill berarti ya dibuktikan dengan hard skill kita tinggi, tapi kita tidak bisa empati ke orang lain. Kita tidak bisa, kan empati itu masuk ke dalam kategori kecerdasan emosional ya, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita dengan lingkungan. Kemudian mendengarkan aktif misalnya ya, Tuhan tidak akan terjadi gitu. Nah, kemudian ada mitos lagi nih, ini mitos lagi ya. Ini mitos lagi yang menyatakan kalau dia pasti sukses, IQ-nya kan tinggi. Apakah orang yang IQ-nya tinggi akan selalu sukses? Jawabannya tadi, kita harus melakukan pengembangan diri, upgrading kemampuan, ya enggak? Yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Kita harus punya kerja keras, kita harus tekun, kita harus ulet. Karena bisa jadi pinternya kita, IQ-nya kita waktu tahun 2013 misalnya ya, saya 2013, waktu saya tidak melakukan pengembangan atas apa yang saya punya, ya udah ketinggalan zaman. Udah dunia sudah berubah banget dan pengetahuan kamu cuma segitu-gitunya, masa gitu kan itu. Jadi tidak selalu yang punya IQ-nya tinggi, kalau dia tidak dimanfaatkan dengan baik itu pasti sukses. Dan yang harus di-highlight adalah IQ tinggi itu berarti misalnya yang paling gampang ya, daya ingatnya dia atau daya tangkapnya dia lebih baik dibandingkan yang lainnya. Tapi kalau dia nggak pernah baca, ya dari mana pengetahuan yang dia tahu? Kalau dia nggak pernah upgrading pengetahuan, ikut pelatihan, ikut pengembangan diri, ya dari mana dia punya tahu info-info terkini gitu. Jadi sama orang-orang yang tekun dan rajin. Kemudian orang yang punya IQ tinggi pasti tidak pernah marah atau menolak permintaan orang lain. Mitos atau fakta? Mitos. Karena sebenarnya kalau orang yang nggak bisa marah dan nggak bisa nolak permintaan orang lain itu sih lebih ke orang yang nggak enakan atau segenan ya. Tapi justru kalau kita punya kecerdasan emosional yang baik, kita bisa memilah mana sih yang harus saya jawab iya, mana sih yang harus saya jawab bisa,
kita pilih atau tidak dikerjakan gitu. Jadi nggak enakan itu tidak akan terjadi kalau kita bisa memilah mana yang baiknya kita lakukan dan tidak kita lakukan gitu. Kemudian IQ tetap sama sepanjang hidup. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Kenapa? Karena IQ itu berubah. Saya pernah ujian IQ 3 kali. SMP, SMA, dan kuliah. Dan hasilnya beda. Walaupun di rentangnya mirip ya, tapi hasilnya beda. Dan yang lagi bikin aneh adalah makin kesini makin turun. Gitu ya, makin kesini makin turun. Itu berarti IQ itu sepanjang hidup itu berubah-ubah. Dan kadang yang bikin berubah adalah kalau kita ke psikolog, kalau tes psikolog tuh ya kebetulan karena saya kadang pengen tahu aja berapa ya IQ saat ini gitu. Apa yang harus saya kembangkan kalau ternyata IQ saya misalnya turun banget gitu. Itu tergantung kondisi. Kalau kita dalam kondisi yang tidak kan tes IQ itu seharian full ya, seharian penuh dari pagi sampai sore. Kalau kita tidak dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik-baik saja itu akan berpengaruh. Jadi waktu kalian ingin tahu nih IQ saya berapa ya, pastikan bahwa memang kalian dalam kondisi yang sehat, kondisi yang fit pun gitu. Jadi biar apa yang didapatkan itu setidaknya hampir sesuai dengan keadaan diri kalian. Kalau mau ikut cobain ya, biarkan kalian tahu nih kayaknya kan di IQ itu nggak cuma angka ya, tapi nanti ada ada masukan misalnya sebenarnya kita tuh cocoknya di bidang apa sih gitu kan. Kalau nggak salah sekarang tuh anak SMA itu udah jadi sama sih dulu juga saya tuh tes waktu mau masuk kuliah. Jadi dites dulu kita cocoknya di jurusan apa, kita bagusnya di numerika, di hafalan kah atau apa gitu ya yang paling bagus. Itu biasanya kalau kalian galau mau di mana tuh ya tes IQ tuh jawabannya kadang mereka ngasih clue kita tuh ternyata kemampuan kita tuh di sebelah mana. Kita lanjut. Adakah mitos atau fakta yang lain tentang IQ sama EQ? Boleh di-share ya, nanti kita sambil jawab bareng-bareng. Kemudian ada sinergi kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Tadi kecerdasan emosional itu kita singkat dia sebagai EQ. Dan kecerdasan intelektual itu kita ketahui namanya atau kita sebut dengan IQ. Gitu ya. Nah, kenapa sih sinergi EQ dan IQ ini penting untuk kesuksesan? Tadi ya, kesuksesan dalam arti kita punya sukses masing-masing. Tujuan sukses kita itu berbeda-beda dan pasti setiap orang itu berhak dan akan mencapai kesuksesannya. Kalau tadi ada beberapa hal yang memang harus kita tingkatkan ya. Nah, kita bayangin aja nih, kalau kita bayangkan, jadi gimana sih sinergi EQ dan IQ ini? Kita bayangkan IQ sebagai mobil, sebagai mesin mobil yang bertenaga, dan EQ sebagai pengemudi yang handal. Mesin yang bertenaga atau IQ yang tinggi tidak akan optimal tanpa pengemudi yang mahir atau EQ yang optimal untuk mengendalikannya ke arah yang tepat. Jadi penting nggak sinerginya? Penting. Jadi kalau dia pinter banget tapi ternyata emosional gitu ya, terus cemasan. Jadi kalau kan orang cemas mau pengetahuan apapun yang dia tahu, tapi dia cemas, dia tidak dapat mengungkapkannya dengan baik. Jadi makanya harus punya kecerdasan emosional atau mengelola emosional dengan baik. Jadi emosional itu tidak selalu marah ya, kemampuan beradaptasi, kemampuan bertahan gitu ya, itu namanya masuk ke dalam kecerdasan emosional. Maaf. Jadi apa sih nih? Kecerdasan emosional ini apa aja sih lingkupnya? Nah, kecerdasan emosional ini adalah lingkupnya mengenai kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola emosi diri sendiri, serta memahami dan merespon emosi orang lain. Emosi itu tidak selalu marah ya. Emosi itu bisa marah, bisa sedih, bisa senang, bisa bingung, bisa gitu ya. Jadi kita mengekspresikan sesuatu hal yang memang terjadi sama diri kita. Tapi harus kita refer juga ke emosinya orang lain. Apakah waktu orang lain lagi sedih kita pantas untuk marah misalnya? Apakah waktu ada orang marah kita balas lagi dengan marah? Seperti itu, kemampuan seperti itu. Ya baiknya kalau kita punya kecerdasan emosional tinggi, waktu orang marah ya kita nggak ikut marah. Kita mampu menjelaskannya dengan tenang.
Kemudian kalau kecerdasan intelektual apa? Kecerdasan intelektual adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis logika, pemecahan masalah, dan daya ingat. Memang kelihatannya kalau yang IQ-nya tinggi, yang paling gampang adalah dia biasanya gampang ingat. Gampang ingat, gampang ngerti. Tapi bukan berarti yang IQ-nya biasa-biasa aja nggak gampang ingat dan nggak gampang ngerti. Kalau kita tahu bahwa kayaknya kita nggak gampang ingat, tapi kita coba belajar dulu sebelum perkuliahan, itu pasti kita jadi ingat. Karena baca itu bikin kita ingat 20%, kemudian nulis itu naik lagi 10% gitu ya. Dan diskusi itu, kalau kalian diskusi sama teman sampai ngajarin ke teman kalian, itu jadi 70% daya ingatnya. Jadi sebisa mungkin, walaupun kita misalnya IQ-nya biasa-biasa aja, waktu kita udah tes ternyata IQ kita biasa aja nih, tapi kita pengen jadi juara kelas, berarti cobalah ngajarin teman, akan lebih ingat gitu. Karena menurut teori, kalau kita ngajarin ke orang lain, itu daya ingat kita tentang sesuatu hal yang kita ajarkan itu 70% akan kita ingat. Nah, kemudian alasan kenapa sinergi antara EQ dan IQ itu penting. Karena apa? Pertama adalah untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan. IQ akan membantu kita dalam menganalisis informasi, menilai pilihan, dan memecahkan masalah secara logis. EQ akan membantu kita dalam mempertimbangkan faktor emosional, nilai-nilai pribadi, dan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil. Dengan menggabungkan keduanya, keputusan yang diambil akan lebih tepat, bijaksana, dan memperhatikan berbagai aspek. Kemudian meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan mental nih. Sekarang kan isu mental tuh lagi gembor-gembornya ya. Semua hal pasti dikaitkan ke dalam hal itu gitu ya. Karena memang ya itu yang sebenarnya terjadi gitu ya. Anak-anak sekarang waktu misalnya bimbingannya agak lama, dia stres gitu ya. Karena ternyata ekspektasi sama realitanya kan di lapangan kan tidak sesuai gitu. Nah, gimana caranya si EQ dan IQ ini bersinergi biar kita bisa tahan dan sejahtera mental kita nih. Dalam ketahanan, IQ ini membantu dalam memahami situasi dan mencari solusinya. Karena kan kita berarti nggak ini ya, kita mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah. Jadi kita mampu memahami situasi dan mencari solusi. Kemudian EQ akan membantu dalam mengelola emosi negatif seperti stres, kecemasan, dan kekecewaan. Kalau kita mampu mengelola EQ dengan baik, biasanya kita nggak ada emosi negatif. Jadi stresnya bisa kita handle, kecemasannya bisa kita handle, kekecewaannya bisa kita handle. Kemudian, sinergi keduanya ini membantu individu lebih tangguh dalam menghadapi tantangan, bangkit dari kegagalan, dan tetap termotivasi. Kemudian, untuk kesejahteraan mental gimana? Nah, EQ ini berperan penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dengan orang lain. EQ juga memungkinkan kita untuk berempati, berkomunikasi dengan efektif, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Hubungan yang baik antar manusia dan lingkungannya akan mendukung pertumbuhan dan kesuksesan dan juga akan meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi kadang ya kalau kita terlalu sering berinteraksi dengan manusia pun itu kadang bikin kita stres. Karena kan ada argumen, ada pembicaraan, ada obrolan-obrolan yang mungkin ada sedikit menyinggung gitu ya dan lain sebagainya. Nah, kadang kita harus berkolaborasi dengan lingkungan. Misalnya dengan apa? Punya hewan peliharaan, ya nggak? Kadang kan itu juga jadi ini ya, merilis stres kita ya. Karena kan kalau hewan peliharaan waktu kita marah-marah, dia nggak akan marah balik, ya nggak? Tapi kalau kita ngomel-ngomel ke teman kita ya, dia bisa marah balik ke kita. Jadi kita harus mengalihkan kepada hal-hal yang memang bisa bikin kita lebih tenang, terhindar dari stres, terhindar dari kecemasan. Dan itu yang bisa dilakukan adalah diri sendiri. Waktu kalian punya dukungan di sekitar yang memang udah sabar ya, jangan marah ya, jangan stres ya gitu ya. Mungkin di saat itu oke-oke aja, tapi waktu udah pulang ke rumah, apa kita nggak jadi stres lagi. Makanya hal yang paling penting dalam pengelolaan kecerdasan emosional adalah diri kita sendiri. Gitu ya.
Kemudian menciptakan kepemimpinan yang efektif. Pemimpin dengan IQ yang tinggi mampu menginspirasi, memotivasi, dan mempengaruhi orang lain. Mereka juga mampu membangun tim yang solid, mengelola konflik, dan menciptakan budaya kerja yang positif. IQ membantu pemimpin dalam menyusun strategi, memecahkan masalah organisasi, dan mengambil keputusan yang efektif. Jadi intinya, sinergi antara EQ dan IQ memungkinkan individu untuk menggunakan potensi kecerdasan mereka secara maksimal dalam mencapai kesuksesan di berbagai aspek kehidupan. Jadi tadi ya, ada kita akan mengoptimalkan pengambilan keputusan, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan mental, dan menciptakan kepemimpinan yang efektif. Pemimpin, kalau misalnya dia punya IQ yang tinggi, berarti dia bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau dia tidak bisa mentransferkan pekerjaannya ke yang lain dengan jelas, nggak sabar misalnya ya, nyuruh ngerjain ke kita kerjain bla 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 misalnya, tapi dia menjelaskannya dengan tidak baik, kan kita mana ngerti. Yang nggak harus baik-baik, harus makanya soft skill lain itu penting untuk dilakukan dan diterapkan. Oke, bagaimana teknologi mempengaruhi perkembangan EQ dan IQ? Yang lagi hits banget saat ini ya, perbedaan kalian dengan ibu hitungnya sebelum COVID lah ya. Karena waktu sebelum COVID tuh kayaknya teknologi tuh nggak terlalu seheboh, secanggih, dan sehebat saat ini. Kita tahu Zoom, kita tahu tampil nih ya, tahu Google Meet itu adalah pas COVID kan ya. Dan itu sangat berkembang. Sampai semua hal-hal yang kita cari itu karena dulu adalah keterbatasan kita ketemu person to person, jadinya di layar maya nih ya, semua yang kita cari itu ada. Nah, tapi itu tuh mempengaruhi loh ke perkembangan EQ dan IQ. Mempengaruhi apa aja? Pertama adalah ada dampak positifnya. Dampak positifnya adalah dia dapat meningkatkan empati dan melatih keterampilan sosial. Kemudian, negatifnya mengurangi interaksi tatap muka dan meningkatkan cyberbullying dan kesulitan membaca isyarat nonverbal. Kemudian, kalau dampak pada IQ-nya, positifnya akses informasi yang luas ya, akses informasi yang luas berarti internet. Kenapa? Karena internet menyediakan semua hal. Akses mudah, tidak terbatas, dan dapat meningkatkan pengetahuan kalian. Tapi negatifnya apa nih? Negatifnya adalah mengurangi daya fokus. Yang ini. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Karena kita ke akses yang lebih mudah gitu ya. Kadang kita jadi lebih tahu, oh ya kalau ada hal ini ya yang kita lakukan gitu. Karena kemudahan akses dan teori-teori serta pengalaman-pengalaman yang bisa kita akses melalui internet. Tapi negatifnya hal ini akan berdampak pada mengurangi daya fokus. Distraksi digital seperti notifikasi, media sosial, dan game online misalnya ya, itu dapat mempersulit konsentrasi dan mengurangi daya fokus. Yang penting untuk belajar dan berpikir kritis. Tuh dampaknya ke IQ si perkembangan itu. Kemudian dampak negatif lainnya ke IQ si teknologi ini apalagi adanya ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dan mengurangi kemandirian dan kemampuan untuk berpikir mandiri. Jadi apa-apa harus cari dulu gitu ya. Terus sebenarnya kalau kita berpikir juga bisa aja jawabannya ya, tapi kita coba pancing dulu deh, cari dulu di internet, baru kita kembangkan. Biasanya seperti itu kalau sekarang banyaknya. Kemudian informasi yang tidak akurat. Internet juga dipenuhi dengan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Sehingga untuk memiliki kemampuan literasi digital dan pemikiran kritis untuk memilih informasi yang tepat. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal negatif dari teknologi terhadap IQ, itu pertama adalah kita harus karena tadi pertama dia adalah akan mengurangi daya fokus. Lagi belajar ada notifikasi kita langsung buka handphone. Padahal mas Shopee misalnya ya, bukan WhatsApp, bukan apa Shopee kan gitu biasanya. Tring Shopee gitu. Tapi nggak ada apa-apa. Jadi kita ke distract, apalagi di situ murah atau diskon gitu ya. Jadi kita cari-cari. Nah, untuk mengurangi hal itu seperti apa? Ya udah, kalau kalian lagi belajar, tutuplah handphonenya.
jauhkanlah handphonenya dari tempat kalian belajar, atau di silent, atau kalau perlu dimatiin. Toh kalau ada hal-hal yang penting kan, hal-hal yang penting kan muncul di WhatsApp kan, ada di WhatsApp laptop misalnya gitu. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Memang kalau sekarang agak susah kita, waktu misalnya ibu ngasih ke kalian, coba kerjain esai, langsung dianalisis. Enggak kan ya? Pasti kita cari-cari dulu informasi, baru bisa kita lakukan. Tapi coba sesekali belajarlah mendeskripsikan diri, bisa bikin cerita gitu ya, yang memang awalnya tidak kita cari melalui internet. Jadi langsung kita misalnya ada sesuatu hal yang kita lihat, langsung kita itu sebagai inspirasi kita untuk menulis misalnya. Cobalah seperti itu, biar kemampuan daya kita berpikir kritisnya itu berkembang. Kemudian informasi yang tidak akurat. Informasi yang tidak akurat banyak banget lah, apalagi di sosmed ya. Ada berita-berita yang nggak baik, ada berita-berita yang udah tahu, udah jelas kita tahu itu hoax gitu ya. Di bawahnya banyak banget yang komen, ya. Emang nggak baca dulu atau nggak cross check dulu atau gimana gitu. Nah, hal itu harus diantisipasi dengan apa? Dengan literasi digital. Jadi kita harus bisa memilah mana sih berita yang benar, mana sih berita yang tidak benar gitu ya. Jadi harus kita tingkatkan tuh si dampak pada IQ itu supaya memang IQ kita tidak jadi menurun. Karena tadi kan IQ itu tidak statis, tidak tetap, harus kita perbaharui. Kemudian tadi dampak pada EQ ya, pada kecerdasan emosional. Karena kita kurang berinteraksi, kan teknologi bikin kita kurang interaksi gitu ya. Nah, interaksi tatap muka kadang bikin kita jadi sulit membaca emosi orang lain. Padahal intinya dari kecerdasan emosional adalah kita mengenali emosi kita dan kita mengenali emosi orang lain. Jadi gimana solusinya? Ya ketemulah sama teman-teman kalian, kerja kelompok, ikut komunitas gitu ya. Tapi waktu ada kegiatan bersama-sama tutup handphonenya. Ngobrol, ceritalah hal-hal penting pun kalau kalian bercerita dengan teman-teman itu pasti ramai. Gitu. Kemudian meningkatkan cyberbullying karena kita menutup identitas kita nggak ada di dunia nyata, di dunia maya kan nggak kelihatan tuh grupnya kayak gimana kan enggak ya. Jadi dengan bebasnya kita kadang-kadang kalau ada kesal sama orang atau kesal kepada sesuatu pihak atau mau ngasih rating jelek gitu ya, seenaknya nih jari kita kata-katain gitu. Padahal waktu kita punya kecerdasan emosional yang baik, harusnya kita tidak seperti itu. Tunjukkanlah hal-hal yang memang tidak sesuai dengan seharusnya, kita komentari dengan kalimat-kalimat yang membangun gitu. Kritiknya bukan kritik yang ngatain gitu ya. Kritik bukan mengkritik, tapi kita harus ngasih kritik yang memang membangun untuk perbaikan ke hal yang selanjutnya. Kemudian kesulitan membaca isyarat nonverbal tadi, karena kita jarang tatap muka. Kadang-kadang kalau tatap muka juga tidak saling bertatap muka ya, hanya bertatap layar gitu ya, layar masing-masing. Jadinya kita tidak peka terhadap isyarat nonverbal. Gitu. Terus kalau kayak gini gimana tantangan dan peluang mengembangkan EQ dan IQ di era digital? Tantangan pengembangan EQ dan IQ di era digital. Pertama adalah kita harus menjaga keseimbangan antara dunia online dan offline. Jadi hal-hal tadi ya yang negatif-negatif itu biar kita bisa berkembang ya. Tantangannya adalah tentang menjaga keseimbangan antara dunia online dan offline. Penting untuk menjaga keseimbangan antara interaksi online dan offline agar dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang seimbang. Kemudian memfilter informasi. Kemampuan untuk memfilter informasi yang akurat dan relevan sangat penting di era digital yang dipenuhi dengan informasi yang melimpah. Menjaga kesehatan mental, cyberbullying, adiksi internet, dan isolasi sosial adalah beberapa ancaman bagi kesehatan mental di era digital. Tantangannya ya. Kemudian kalau peluang pengembangan EQ dan IQ di era digital gimana? Pertama adalah adanya akses pendidikan yang lebih luas. Salah satunya yang sedang kita laksanakan sekarang. Teknologi memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan terjangkau bagi semua orang. Walaupun ibu di Bandung, walaupun saya di Bandung, kalian ada yang dari WIB, ada yang dari
daerah-daerah yang jauh, tapi kita akhirnya karena teknologi ini kita bisa belajar dengan hal yang sama. Jadi nggak ada lagi tuh jomplang pengetahuan lagi antara yang di daerah A dengan di daerah B. Karena kita punya akses informasi atau akses pendidikan yang sama. Kemudian, membangun keterampilan baru. Era digital menawarkan peluang untuk mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan perkembangan teknologi seperti pemrograman, analisis data, dan digital marketing. Meningkatkan konektivitas dan kolaborasi. Teknologi memudahkan kita untuk terhubung dan berkolaborasi dengan orang lain dari seluruh dunia. Nah, terus gimana sih caranya kita memanfaatkan teknologi ini, era digital ini kita manfaatkan untuk meningkatkan EQ dan IQ. Pertama adalah gunakan teknologi dengan bijak. Batasi waktu screen time, pilih konten yang berkualitas, dan prioritaskan interaksi tatap muka. Biar apa tadi? Biar IQ-nya kalian meningkat ya, karena waktu belajar nggak terdistract sama gadget. Kemudian EQ-nya juga meningkat karena yang tadinya kita tidak pernah berinteraksi secara langsung, kalau secara langsung kita bisa tahu isyarat orang nonverbal, kemudian dari notasi bicaranya itu akan mengisyaratkan sesuatu, kan seperti itu. Kalau kita kan di online kita kan nggak kelihatan ya, waktu dia ternyata nadanya tinggi dan nadanya dia lurus, makanya sering salah paham tuh. Waktu ternyata kita nggak pakai nada ngegas gitu ya, tapi dibacaannya ditulisannya kayak ngegas, malah jadi salah paham gitu. Kemudian manfaatkan platform pembelajaran online tuh ya buat meningkatkan IQ. Ikuti kursus online, baca e-book, dan gunakan aplikasi edukatif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Terlibat dalam diskusi online yang positif, bergabunglah dengan forum online atau grup diskusi yang mendukung perkembangan intelektual dan emosional. Gunakan media sosial untuk kebaikan, sebarkan pesan positif, dukung gerakan sosial, dan bangun koneksi bermakna dengan orang lain. Kembangkan keterampilan literasi digital, belajar untuk mengidentifikasi informasi yang akurat, memfilter hoax, dan berpikir kritis dalam menilai informasi online. Nah, sekarang masuk ke level selanjutnya, ke tahap pembahasan selanjutnya. Tadi kita udah bahas mengenai tantangan, peluang, dan apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan EQ dan IQ di era digital. Nah, sekarang gimana sih caranya si keterampilan EQ dan IQ ini dibutuhkan di dunia kerja? Yang paling dibutuhkan di dunia kerja itu apa aja? Nah, yang pertama adalah saya akan menjelaskan mengenai EQ. Jadi keterampilan EQ ini yang paling dibutuhkan di dunia kerja saat ini yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri apa? Kesadaran diri bahwa kita memahami kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan motivasi diri. Hal ini memungkinkan mengambil peran yang sesuai dan berkontribusi secara efektif. Misalnya, kalau di kantor kalian terbagi menjadi 3 kelompok, beda-beda nih subjeknya. Kita jangan pasrah-pasrah aja. Misalnya kamu ditempatin yang ketiga ya, padahal bidangnya nggak kita banget. Gitu ya, misalnya pemrograman. Yang satu untuk education, yang satu untuk rekreasi, yang satu lagi untuk sosial misalnya. Tapi kita tuh sebenarnya lebih banyaknya ke pendidikan. Gitu. Jadi kita harus tahu bahwa apa yang kita tahu kekuatan dan kelemahan kita. Berarti waktu kita ditempatin di bidang lain, di bidang sosial misalnya ya, tapi kita sebenarnya lebih banyak pengetahuan di pendidikan, ya kita sampaikanlah bahwa kita lebih banyak tahu di bidang pendidikan. Karena apa? Karena apa yang kita tahu akan lebih maksimal kalau kita ada di bidangnya. Gitu. Jadi kita harus punya kesadaran diri, biar kita bisa berperan aktif dan berkontribusi secara efektif di perusahaan tersebut. Kemudian, manajemen diri, mengelola emosi dan stres dengan baik, terutama dalam situasi tekanan tinggi. Karyawan yang mampu mengendalikan diri cenderung lebih tenang, fokus, dan produktif. Kalian mungkin ada yang belum pernah bekerja sama sekali ya, mungkin ada yang lagi magang, ada yang pernah part-time ya, atau pernah freelance. Kalau yang belum pernah sama sekali, emangnya kan di sini disampaikan bahwa di dunia kerja itu ada tekanan tinggi gitu ya.
Emangnya di dunia kerja tuh sehoror itu kah gitu ya? Kalau saya bisa jawab ya memang sehoror itu. Karena ada hal-hal yang, apalagi kalau kalian tipe orang yang nggak suka disuruh-suruh. Kan kita nggak mungkin ya pas langsung masuk kerja langsung jadi manajer gitu ya, yang bisa nyuruh-nyuruh yang lainnya gitu, yang bisa memerintah yang lainnya, kan enggak. Kita pasti di staff, pasti di bawah dulu. Dimana hal-hal kecil dan banyak itu pasti turunnya di kita. Nah, kalau kita ternyata tidak bisa tenang, waktu ini aja belum beres udah dikasih lagi tugas yang lain, kitanya nggak tenang, malah apa? Malah stres. Mau nolak nggak bisa, ya. Tapi kerjaan yang satunya aja belum beres misalnya. Nah, tapi kalau kita punya IQ yang cukup tinggi, kita biasanya bisa fokus dan tenang. Oke, kita berarti ini tugasnya harus beres hari Jumat, sekarang hari Rabu, berarti yang aku kerjain hari ini harus beres sekarang. Gitu. Kita langsung memplotting tuh, kita langsung nyari strategi itu, gimana caranya dua pekerjaan ini, yang dimana deadline-nya misalnya sama, tapi harus beres bareng-bareng juga. Jadi kita harus lebih tenang, harus fokus dan produktif. Itu ada termasuk ke dalam kemampuan dalam memanage diri. Yang selanjutnya adalah motivasi diri. Memiliki dorongan internal untuk mencapai tujuan dan terus belajar. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih proaktif, kreatif, dan berkomitmen pada pekerjaan mereka. Jadi kalau kita kerja cuman ya udahlah kerja jam 8, jam 5 sebagai kewajiban aja gitu ya, itu pasti rasanya berat banget jam 8 sampai jam 5-nya. Kalian harus benar-benar mencari bidang-bidang atau pekerjaan yang memang itu hobinya kalian gitu. Tempatkanlah pekerjaan kalian itu sebagai hobinya kalian. Jadi harus cari apa? Carilah perusahaan yang memang kalian mau. Carilah bidang yang memang sesuai dengan kemampuannya kalian. Kalau hal itu sesuai, biasanya motivasi dirinya kita juga tinggi. Walaupun nggak selalu nih ya, kadang kan gini katanya yang muncul itu. Kantornya enakan, gajinya yang nggak enakan, katanya gitu ya. Nggak enakan apa ya? Nggak cocok gitu. Atau enggak pilihan yang kedua, kantornya pressure banget, tapi gajinya lumayan. Mau pilih yang mana? Pilih yang mana coba? Nah, itu tergantung kalian. Waktu ternyata kalian gak sesuai sama kalian, berat banget kerjaannya, tapi gajinya lumayan, tapi kalian punya IQ yang tinggi, kalian bisa fokus, kalian bisa produktif, kalian bisa tenang, nggak pressure, nggak stres, ya nggak apa-apa, jalani aja. Tapi kalau kira-kira walaupun gajinya besar tapi bikin kalian stres, bikin kalian apalagi tingkatnya udah langsung ke depresi gitu ya, langsung kayak dihantui itu, walaupun di rumah tuh dihantui sama omongannya bos pada suruh ngerjain gitu, ya jangan lah, berarti harus dikeluarkan, harus keluar atau harus cari yang lain. Makanya kenapa kesadaran diri, manajemen diri, dan motivasi diri itu saling berkaitan. Yang keempat adalah empati dan kemampuan sosial. Memahami dan merasakan perspektif orang lain, termasuk rekan kerja, atasan, dan klien, itu merupakan hubungan yang kuat, untuk meningkatkan hubungan yang kuat, meningkatkan kolaborasi, dan menyelesaikan konflik secara efektif. Kalau kita punya rasa empati dan kemampuan sosial yang baik gitu ya, kan kalau nggak baik jadinya nanti di kantor tuh pasti kita selalu ada pendapat yang berbeda, ada rapat-rapat yang kita solusinya berbeda. Nah, kalau kita tidak punya rasa empati dan kemampuan sosial yang cukup, itu jatuhnya akan stres lagi. Gitu. Jadi semua hal-hal yang memang tidak sesuai dengan maunya kita, diharapkan untuk bisa kita terima, biar nggak apa ya itu. Tujuan utamanya adalah biar kita nggak stres. Percuma kita punya EQ dan IQ yang tinggi, tapi kita ternyata kalau ada sesuatu hal kita gampang stres, gampang panik, itu nanti kan buyar semua tuh EQ dan IQ-nya. Ya, coba kita pelajari lagi tentang empati dan kemampuan sosial. Kemudian, keterampilan IQ yang paling dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Pertama adalah berpikir kritis. Berpikir kritis ngapain?
menganalisis informasi, mengidentifikasi masalah, dan mengembangkan solusi yang logis dan efektif. Kemudian pemecahan masalah. Pemecahan masalah ngapain nih? Kemampuan pemecahan masalah berarti kita mampu mengidentifikasi akar permasalahan, mengembangkan berbagai alternatif solusi, dan mengambil keputusan yang tepat. Kreativitas, menghasilkan ide-ide baru dan inovatif, berpikir out of the box, dan menemukan cara baru untuk meningkatkan proses dan hasil kerja. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan, mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis risiko dan manfaat, dan mengambil keputusan yang tepat dan tepat waktu. Itu adalah hal-hal yang diperlukan di dunia kerja, di mana hal tersebut termasuk ke dalam keterampilan IQ. Pengambilan keputusan itu masuk ke IQ. Kenapa? Berarti waktu kita bisa ngambil keputusan yang cepat. Pengambilan keputusan yang cepat dalam hal positif ya, bukan cepat asal cepat. Tapi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat itu pada dasarnya adalah karena dia mampu berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, dan menemukan kreativitas dan inovasi. Makanya dia mampu mengambil keputusan yang cepat. Dan hal-hal itu di belakangnya adalah kemampuan atau keterampilan IQ. Kemudian, cara perusahaan untuk meningkatkan EQ dan IQ-nya karyawan gimana sih? Buat sedikit gambaran kalian. Perusahaan akan meningkatkan pasti karena tadi ya, karena dunia yang berkembang, karena pengetahuan yang terus berkembang gitu ya, otomatis setiap perusahaan itu perlu untuk meningkatkan EQ dan IQ-nya karyawan agar dia bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Biasanya yang dilakukan apa? Biasanya yang dilakukan adalah pelatihan dan pengembangan. Berarti ada pelatihan untuk EQ, ada pelatihan untuk IQ. Biasanya ngapain? Kalau EQ biasanya kita suka ini, apa namanya? Bukan outbound kalau di perusahaan. Employee gathering. Nanti kalau di employee gathering biasanya kita semuanya 2 hari, 3 hari kita sama-sama, nggak boleh ada yang megang handphone dan kita saling bercerita satu sama lain. Biar apa tadi? Biar kita meningkatkan kemampuan empati dan kemampuan sosial. Berbicara dengan baik, ada games biasanya, gamesnya nanti dipresentasikan, diceritakan, tapi nggak serius ya. Nggak serius, misalnya coba presentasikan kalau kalian di konsultan arsitek, misalnya coba tugasnya adalah bikin bangunan, enggak sih gitu. Tapi hal-hal yang memang berkaitan untuk meningkatkan IQ-nya aja. Kemudian pelatihan untuk IQ. Pelatihan untuk IQ itu berarti banyaknya adalah pelatihan untuk hard skill. Pemrograman misalnya, terus misalnya bikin aplikasi, terus cyber misalnya, cyber security misalnya, data science dan lain-lain. Jadi hal-hal yang memang berkaitan dengan IQ atau peningkatan pengetahuan. Hal lain, cara perusahaan untuk meningkatkan EQ dan IQ selanjutnya adalah tentang lingkungan kerja yang mendukung. Sebisa mungkin, kalau kita ingin punya karyawan yang IQ dan EQ-nya tinggi, kita harus menyusun atau membuat budaya perusahaan yang positif. Kita harus kasih contoh pemimpin yang baik, pemimpin yang memang IQ dan EQ-nya juga bisa dicontoh gitu ya, rekan kerja yang saling mendukung. Nah, kemudian program mentoring dan coaching. Kalau ada hal-hal lain yang memang tidak bisa diselesaikan sendiri, itu perlu banget untuk perusahaan melakukan mentoring dan coaching. Dan biasanya itu pun memang ada. Jadi kalau misalnya kalian karyawan baru, nggak langsung kalau walaupun memang kita sebagian besar ya, ada perusahaan-perusahaan yang enggak ada, tapi sebagian besar pasti melakukan mentoring dan coaching. Jadi waktu kalian masuk ke dalam perusahaan tersebut, biasanya di mentoring atau di coaching dulu. Nanti kerjanya seperti apa, kalau ada apa-apa nanyanya ke siapa, gitu biasanya seperti itu. Dengan untuk tumbuh, jadi kita punya jenjang karir di perusahaan itu. Harusnya sih seperti itu. Jadi biar waktu karyawan kita meningkatkan kemampuannya, IQ-nya itu kita nggak stuck hanya di posisi itu terus. Nggak hanya di staff terusnya sampai akhir, enggak. Jadi bisa naik karirnya. Kemudian penilaian dan umpan balik.
Kemudian penilaian dan umpan balik. Hal yang harus dilakukan adalah selain tadi ya pelatihan dan pengembangan, lingkungan kerja yang mendukung, kita harus udah tahu posisi kita di mana sih. Kesadaran diri tadi ya, kesadaran diri secara perusahaan itu seperti apa. Makanya penting untuk dilakukan evaluasi kinerja dan umpan balik yang konstruktif. Buat apa? Buat meningkatkan kinerjanya perusahaan atau meningkatkan kemampuannya, IQ-nya, IQ-nya karyawan-karyawannya. Kemudian, sinergi IQ dan IQ dalam meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kepuasan kerja. Peningkatan produktivitas, karyawan dengan IQ dan IQ yang tinggi cenderung lebih fokus, termotivasi, dan efektif dalam menyelesaikan tugas. Mereka juga mampu bekerja sama dengan baik dalam tim yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan. Kemudian peningkatan inovasi, keterampilan IQ seperti berpikir kritis dan kreatif, dikombinasikan dengan keterampilan IQ seperti empati dan keterampilan sosial menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Karyawan dapat mengembangkan ide-ide baru, berbagi perspektif, dan bekerja sama untuk menemukan solusi yang inovatif. Peningkatan kepuasan kerja, karyawan yang merasa dihargai, didukung, dan memiliki kesempatan untuk tumbuh cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka. IQ membantu karyawan membangun hubungan yang positif dengan rekan kerja dan atasan, sementara IQ memungkinkan mereka untuk merasa kompeten dan kontribusi secara bermakna. Itu adalah sinergi antara IQ dan IQ di dunia kerja. Gitu ya. Jadi kita dapat meningkatkan produktivitas, kita dapat merasa puas dalam bekerja, dan kita dapat meningkatkan inovasi kalau terdapat sinergi antara kedua hal tersebut. Selanjutnya, nah kita akan bahas nih yang hits gitu ya, yang hits saat ini, bahwa EQ dan IQ ini terhadap kesehatan mental. Gimana sih ke pengaruhnya EQ dan IQ terhadap kesehatan mental kita gitu ya. Karena ini lagi hits banget kan ya, semua hal dikaitkan ke kesehatan mental, semua hal dikaitkan dengan kesehatan mental. Kontribusi EQ gimana? Nah, kontribusi EQ yang tadi ya ada kesadaran diri bahwa kita harus memahami emosi diri sendiri. Kalau di dunia kerja kita harus tahu apa yang kita tahu gitu ya, supaya kita ditempatkan sesuai gitu agar dapat meningkatkan kemampuan kerjanya atau meningkatkan kinerja perusahaan. Tapi kalau ke kesehatan mental, kesadaran diri yang perlu kita ketahui adalah memahami emosi diri, mengenali pemicu stres, dan menyadari bagaimana perasaan kita mempengaruhi pikiran dan perilaku. Jadi kalau kita sedih, kalau ada hal yang sedih tapi nggak bikin kita sedih gitu ya, itu harus aneh. Kenapa ya? Apa jangan-jangan saya mati rasa? Mati rasa ya. Apa jangan-jangan saya kenapa nih? Kok harusnya sedih, saya nggak sedih ya gitu. Atau hal-hal yang memang harusnya bisa memancing marah gitu ya. Kok saya nggak marah ya gitu. Jadi harus dilihat lagi nih ke kesadaran diri, apakah ada hal-hal yang memang tidak kita sadari gitu ya terjadi di diri kita saking kita lurusnya, atau saking kita udah nggak tahu lagi kalau sedih itu seperti apa misalnya ya. Tapi harusnya sih nggak boleh. Kita harus jadilah manusia yang memang manusia ya, sedih-sedih ya, pengen nangis-nangis, yang marah ya marah gitu ya, yang bahagia ya bahagia. Jangan jadinya flat. Kalau flat terus berarti kita ada dalam keadaan yang stres. Kemudian ada manajemen emosi. Bentar ya Ibu, rehat dulu sebentar. Maaf, iklan dulu setitik ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kesadaran diri udah. Kemudian manajemen emosi. Kita harus bisa mengelola emosi negatif seperti marah, sedih, cemas secara efektif, serta mengembangkan strategi coping yang sehat.
Tadi ya, EQ dan IQ terhadap kesehatan mental. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah kita bisa memanage emosi. Kalau nggak marah, nggak sedih kan aneh. Tapi waktu kita memang marah dan sedih, kita harus bisa mengontrolnya. Nggak lah marah yang ngamuk-ngamuk gitu ya. Marah yang apa kalau kita bilangnya tantrum gitu ya, kalau anak kecil mah ya. Tapi sekarang bahasa tantrum tuh disematkan juga ke orang-orang dewasa yang marahnya menggebu-gebu. Berarti kan itu artinya marah yang tidak bisa terkontrol ya. Kalau anak kecil yang tantrum itu kan tidak bisa terkontrol. Dan sekarang sering juga hal itu disematkan ke orang-orang dewasa. Berarti ke marah-marah, ke orang yang sering marah tapi tidak terkontrol gitu, ke tantrum gitu ya, jangan. Sedihnya sampai nggak mau makan ya, jangan gitu ya. Kemudian cemasnya sampai nggak bisa tidak bisa bernafas. Kalau cemas apa ya, kita deg-degan gitu ya. Kalau cemas ya jangan seperti itu. Kita harus mengelola semua hal tersebut supaya apa? Supaya kita nggak jadi stres. Tujuan intinya adalah kita tidak stres. Karena kalau kita stres tadi, kita kalau kita stres nggak bisa keluar semuanya. Kemampuan IQ kita tinggi, tapi kalau kita stres jadinya kita diem aja, nggak mampu keluar semuanya. Kemampuan maksimal kita tidak keluar dengan baik. Nah, hal berikutnya tentang kesehatan mental adalah kita tingkatkan empati. Memahami dan merespon emosi orang lain, membangun hubungan yang suportif, dan mengurangi konflik interpersonal. Kita harus tahu bahwa dalam satu hal yang sama, respon kita dan orang lain itu bisa beda. Dan kita harus tahu bahwa itu tidak apa-apa. Waktu orang lain merespon sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang sama, tapi responnya berbeda, bukan berarti kita yang salah atau dia yang salah. Itu hanya cara kita merespon sesuatu yang berbeda. Ya, jadi kita harus paham orang lain, oh ya dia responnya seperti itu, it's okay. Dan waktu kita meresponnya dengan hal lain, dan itu okay juga. Bukan berarti waktu dia meresponnya B, kita yang melakukannya dengan A, jadi kita yang salah, enggak. Terus waktu kita yang A dan dia yang melakukannya dengan B, jadi kita yang benar, dia yang salah, enggak juga. Kita harus paham bahwa ada hal-hal yang berbeda waktu kita mencapai tujuan yang sama. Itulah gunanya empati. Kita bisa oh ya oke, kita bisa mengerti walaupun orang lain itu berbeda, gitu ya. Kemudian motivasi diri, memiliki tujuan hidup, menjaga optimisme, dan menemukan arti dalam aktivitas sehari-hari. Kenapa sih penting punya tujuan hidup? Biar kita punya motivasi, biar kita punya sikap optimis. Kalau kita punya tujuan, kita akan selalu yakin walaupun kita jatuh, kita bisa bangkit lagi, kita bisa ngejar cita-cita kita lagi. Jadi perlu banget kalian punya cita-cita, perlu banget kalian punya tujuan apa yang ingin dicapai. Itu ya. Hal-hal itu untuk menjaga aktivitas kita sehari-hari, bahwa hal-hal yang kita lakukan berhari-hari ini adalah untuk mencapai yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi biar nggak ngambang ya, nggak ngambang saya ngapain ngelakuin ini gitu. Biar nanti jadinya nggak jelas gitu, hal-hal yang sudah kita kumpulkan berhari-hari tapi kita nggak tahu tujuan kita mana, jadi muaranya di mana kita nggak tahu. Jangan, jadi tetapkan dulu tujuannya, mau jadi apa, cita-citanya mau jadi presiden misalnya, berarti hari ini harus ngapain dulu nih, masuk dulu ke BEM-REMA misalnya gitu ya, ya karena aksesnya kan mau nggak mau memang aksesnya kita bisa masuk ke politik itu awalnya adalah dari ini ya, dari BEM ya, dari eksekutif mahasiswa, biasanya seperti itu. Jadi kita tahu sedikit. Soalnya ibu anak BEM dulu, tapi ibu tidak tertarik ke politik gitu. Tapi kita banyak hal yang kita ajarin waktu di BEM tentang kepolitikan. Atau misalnya mau jadi dosen misalnya, ya kalau mau jadi dosen tujuannya udah abis lulus S1 langsung lah kuliah S2. Gitu ya. Karena misalnya kalau kalian mau jadi PNS dosen itu, S2 itu sampai umur 35 tahun. Kalau kalian lulus S1-nya aja umur 24 misalnya, lulus S2-nya 28 misalnya ya, berarti kita cuma punya 7 tahun untuk nyobain lulus. Sedangkan di 7 tahun itu, ilmu berkembang. Bisa jadi kita kalah sama anak-anak yang lebih muda, yang lebih hebat gitu. Dan sekarang juga isunya seperti itu ya. Jadi misalnya sampai 3K tuh guru-guru disuruh ngajari, disuruh ngerjain analisis ya, desain analisis,
Ya itu mau baca juga ya, guru-guru yang udah ini ya, yang sudah berumur gitu ya. Ya itu kan bacanya juga mereka mah pusing ya. Ngisi di komputernya aja pusing, dan memang tidak diajarkan dulunya. Tapi makanya akan kalah sama anak-anak yang misalnya baru lulus gitu kan, jadinya tidak adil ya enggak, yang sudah mengabdi di situ kalah hanya karena memang kita ada perbedaan teknologi. Selanjutnya, nah tadi kontribusi IQ, tadi EQ sekarang IQ, kontribusi kecerdasan intelektual terhadap kesehatan mental. Kalau kita punya IQ yang cukup, kan cukup tuh berapa sih rata-rata tuh 100-an ya, jadi cukup lah pasti ya, pasti kita di atas itulah ya. Kita biasa menyelesaikan masalah dengan baik. Kita bisa menganalisis situasi yang sulit, mengidentifikasi solusi yang efektif, dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi waktu ada masalah, kita bukan meratapi masalahnya, tapi kita mencari atau menganalisis situasi yang sulit tersebut dan cari solusinya, cari keputusan yang tepat yang untuk menyelesaikannya. Kemudian kemampuan berpikir kritis. Kita bisa mengevaluasi informasi secara objektif, mengidentifikasi pola pikir negatif, dan mengembangkan perspektif yang lebih realistis. Kemudian pembelajaran, mencari informasi tentang kesehatan mental, mengembangkan strategi coping yang baru, dan terus belajar tentang diri sendiri. Itu untuk kontribusi IQ untuk kesehatan mental kita. Jadi waktu kita punya IQ yang cukup dan kita merasa tadi ya pas di IQ-nya kita ngerasa kok harusnya saya marah, saya nggak marah ya gitu ya. Bersinergilah sama IQ. Oke, saya perlu cari tahu apakah yang saya alami ini wajar atau tidak. Kemudian mengatasi stres, kecemasan, dan depresi nih. Gimana caranya kita bisa menggunakan EQ dan IQ-nya kita untuk mengatasi stres, kecemasan, dan depresi. Depresi itu levelnya udah bukan judgement diri kita sendiri ya. Depresi itu nanti saya jawab yang ini ya, yang public nanti saya jawab. Jadi depresi itu levelnya adalah sudah ke menurut judgement dokter ya, bukan kita sendiri. Tapi gimana sih caranya kita biar mengantisipasi hal tersebut untuk tidak terjadi di diri kita gitu ya. Kalau kita menggunakan EQ, itu berarti kita mampu mengidentifikasi dan pahami emosi. Kenali tanda-tanda awal stres, kecemasan, atau depresi. Tadi ya kita udah ngerasa, kok harusnya saya marah nggak marah ya? Sadari apa yang dirasakan dan mengapa merasakannya. Atau harusnya happy kok, tapi saya malah sedih gitu. Kemudian terapkan teknik relaksasi. Latih teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, atau yoga untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Cari dukungan sosial, berbicara dengan orang terpercaya, bergabung dengan kelompok dukungan, atau mencari bantuan profesional dari psikolog atau psikiater. Bangun keterampilan asertif, komunikasikan kebutuhan dengan jelas dan tegas, tetapkan batasan yang sehat, dan hindari situasi yang memicu stres. Penggunaan IQ nih gimana dalam mengatasi stres, kecemasan, dan depresi? Kita harus bisa mengidentifikasi pemicu, analisis situasi atau pola pikir yang menyebabkan stres, kecemasan, atau depresi. Kembangkan strategi coping, gunakan keterampilan pemecahan masalah untuk mencari solusi dan mengembangkan strategi yang efektif. Ubah pola pikir negatif. Tantang pikiran negatif dan irasional dengan menggunakan logika dan bukti yang ada. Cari informasi dan pelajari keterampilan baru. Baca buku, artikel, atau ikuti kursus tentang kesehatan mental dan teknik mengelola stres. Kemudian, gimana caranya nih ya? Kan tadi udah cara penggunaannya. Sekarang, gimana caranya kalau kita dalam keadaan stres, dalam keadaan cemas nih ya,
kita membangun resilience dan kebahagiaan dengan EQ dan IQ yang kita punya. Gitu. Resilience itu adalah kemampuan untuk bertahan ya, bertahan dan bangkit kembali, itu resilience. Nah, dalam hal resiliensi, EQ ini akan membantu kita untuk bangkit dari kesulitan, mengatasi kegagalan, dan menjaga motivasi di tengah tantangan. Kalau IQ berarti membantu kita untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan menemukan solusi yang kreatif. Kebahagiaan berarti dari EQ, biar kita menemukan kebahagiaan nih, gimana caranya sih? Membantu kita untuk membangun hubungan yang bermakna, mengelola emosi secara efektif, dan menemukan kepuasan dalam hidup. IQ membantu kita untuk mengejar tujuan, membangun potensi diri, dan menemukan arti dalam kehidupan. Jadi kita harus punya tujuan kita apa, potensi diri kita apa, dan kita temukan arti kehidupan kita. Jangan juga kita punya tujuannya apa, tapi arti kehidupannya beda lagi gitu ya. Ya jadi tujuan-tujuan kebahagiaan hal lain ya jangan. Sebisa mungkin semuanya linear, biar waktu kita mencapai ketujuan kita juga mencapai happy-nya hidup kita. EQ dan IQ adalah aset berharga untuk menjaga kesehatan mental yang baik, mengatasi stres, kecemasan, dan depresi, serta membangun resiliensi dan kebahagiaan. Dengan mengembangkan dan memanfaatkan kedua jenis kecerdasan ini, kita dapat menavigasi tantangan hidup dengan lebih baik dan mencapai kesejahteraan mental yang optimal. Oke, Ibu jawab dulu yang di public chat ya. Untuk link absen, Mas Budi atau Pak Budi coba di capture aja. Ini kan sebagian besar adalah mahasiswa SIB. Jadi kalau mahasiswa SIB itu dia langsung muncul di akunnya mereka masing-masing. Tapi kalau Pak Budi coba di capture bahwa memang mengikuti kegiatan ini. Kalau memang nanti tidak ada di email, biasanya 3 hari ya. 3 hari setelah ini ya, setelah pembelajaran tamu. Kalau sertifikatnya belum ada, nanti bukti capture-nya bisa dikirimkan atau di WhatsApp-kan ke nomor yang tertera di flyernya buat dimintakan sertifikatnya gitu ya. Jadi tidak ada link absen, karena link absennya karena kita pakai tampil. Jadi kalau tampil itu absennya sudah sesuai, kalau orang ada masuk ke sini langsung sudah tertera bahwa dia hadir gitu. Makanya kita tidak menggunakan absen. Boleh mungkin untuk bukti di yang lain juga, Bapak Ibu, Mas atau Kakak, semuanya yang memang di luar SIB, silahkan di capture. Nanti sih di terakhir kita ada sesi foto ya. Jadi kalau mau di capture di bagian akhir juga boleh. Nanti silahkan kita capture bersama-sama untuk bukti keikutsertaan kalau misalnya sudah 3 hari dari pelaksanaan, sertifikatnya belum diterima di email. Gitu. Kita lanjutkan ya. Apa aja sih pertanyaan yang sering muncul seputar EQ dan IQ nih? Pertama adalah, bener gak sih kalau EQ itu penting di dunia yang semakin digital ini? Padahal kan kita jarang ketemu orang juga. Nggak harus sekali Bu EQ juga gitu ya. Nggak harus sekali kecerdasan emosional. Bener nggak? Coba. Jawabannya adalah masih sama-sama penting. Kenapa? Karena kecerdasan emosional itu bukan hanya terbatas kemampuan kita berempati dan bersosial, tapi kemampuan kita buat pressure misalnya ya, buat kita under pressure, buat kita mengatasi masalah di lingkungan kerja, itu pakai EQ juga, walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka. Memang kelemahannya di tatap muka adalah tadi, kita kurang bisa mengenali ciri komunikasi nonverbal gitu ya. Misalnya dia nggak tahu kalau orang udah nyilang tangan itu berarti artinya udah bosen gitu ya. Orang kalau udah ini pulpen, kan suka gini pulpen ya, berarti itu artinya sudah nggak sabar gitu. Kan kalau di dunia digital kita ketemu di tatap maya kan nggak kelihatan ya, seperti itu. Nah, jadi masih sama pentingnya nggak? Jawabannya adalah masih sama pentingnya. Jadi walaupun online atau interaksi online itu mendominasi, tapi EQ itu masih sama pentingnya.
masih tetap krusial. Kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri dan orang lain, berempati, dan membangun hubungan yang bermakna tetap penting, baik dalam interaksi online maupun interaksi yang offline ataupun online. Kemudian pertanyaan yang sering muncul yang lainnya apa? Gimana cara mengatasi tekanan untuk sukses di media sosial yang sering kali menuntut penampilan sempurna. Jadi maksudnya adalah kita tuh pengen sukses dan sukses seperti yang di sosial media sampaikan atau sosial media tampilkan. Nah, soalnya kalau di sosial media itu kayak orang kok sempurna banget sih hidupnya. Yang katanya dia bilang tadinya dia biasa aja, tapi sekarang dia mobilnya pakai Lamborghini misalnya ya. Cuman modal joget-joget doang gitu misalnya, enggak joget-joget doang ya, joget-joget capek ya. Cuman modal tanpa EQ dan IQ misalnya, tapi kok dia bisa sukses juga sih gitu. Nah tadi kita harus kembali ke tadi bahwa kita punya target sukses yang berbeda-beda dan cara jalan kita mencapai kesuksesan yang berbeda-beda. Gimana nih cara ngatasinya biar sukses yang terlihat di sosial media seolah sempurna itu nggak bikin kita stres? Caranya adalah kita harus percaya bahwa kadang yang di sosial media itu tidak semuanya sama seperti itu. Nggak mungkin dong kita menampilkan yang tidak baiknya, pasti kita tampilkan yang baik-baiknya aja, ya enggak? Gitu. Jadi kita harus paham bahwa tidak semua yang kita lihat adalah benar adanya. Jadi hal itu nggak bikin kita jadi stres, gitu ya. Kalau kita stres tadi ya, EQ, IQ kita jadi berantakan. Kita tidak bisa memunculkan performa terbaik kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang sering muncul yang ketiga apa? Gimana cara meningkatkan EQ dan IQ secara bersamaan? Gimana coba? Yang bisa kalian lakukan adalah pertama melatih kesadaran diri. Kesadaran diri itu bisa dalam dua hal. Kalau dalam EQ dan IQ tadi ya, kalau dalam EQ berarti kita memahami tentang emosi kita. Kok kita sedih, kok kita marah gitu ya, kok kita happy. Tapi dalam kemampuan EQ berarti kita harus tahu apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu tentang pengetahuan. Biar apa? Biar hal-hal yang tidak kita tahu bisa kita tingkatkan. Itu adalah masuk ke dalam kesadaran diri. Hal itu bisa bersama-sama membuat meningkatkan EQ dan IQ kalian. Kedua adalah mengikuti pelatihan misalnya. Apalagi bagus-bagusnya offline. Ikuti pelatihan, selain kalian akan meningkatkan kemampuan IQ, kalian juga akan meningkatkan EQ. Karena biasanya kalau pelatihannya pelatihan workshop, nanti kalian dibagi kelompok bersama-sama dengan orang-orang baru. Di mana di situ kalian akan diuji kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan empati, dan kemampuan untuk bersosialisasi. Pemecahan masalah juga, berpikir kritis juga di satu waktu itu bersama-sama dengan orang yang baru kita kenal. Di pelatihannya seperti itu. Kemudian baca buku bisa, interaksi dengan orang lain, atau mencari pengalaman baru yang lebih menantang misalnya ya. Ada banyak hal lah untuk kalian lakukan untuk meningkatkan EQ dan IQ secara bersama-sama. Kemudian yang keempat adalah pertanyaan yang sering muncul nih ya, seputar EQ dan IQ adalah gimana cara menggunakan EQ dan IQ untuk menjadi agen perubahan sosial yang positif. Agen perubahan sosial yang positif tuh kayak gimana sih? Berarti kita berkontribusi pada hal-hal sosial yang terjadi di sekitar kita. Caranya gimana? Berarti kalau kita mau memanfaatkan sosial media atau sekarang ya sosial media, berarti kita harus memposting hal-hal yang memang bisa meningkatkan sosialnya orang lain, bisa meningkatkan empatinya orang lain. Tunjukkan misalnya untuk menjaga lingkungan misalnya ya, kalian bikin flyer lah misalnya untuk membuktikan tentang meningkatkan IQ, berarti kan ya kepedulian kalian berarti di ranah EQ-nya gitu. Atau hal-hal lain lah yang memang bisa kalian lakukan untuk sosial di lingkungan sekitar yang paling dekat aja dulu. Followersnya kalian, misalnya tadi followersnya kalian ibu yakin pasti udah banyak juga ya, juta-jutaan, ribu-ribuan lah pasti ya kalau anak sekarang pasti.
Oke, sebelum ke kesimpulan, jadi gimana nih pertanyaan-pertanyaan ini seputar IQ dan EQ ini, gimana caranya kita manfaatkan sinerginya IQ dan EQ ini gitu ya, biar untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tadi sudah disinggung juga pasti di awal. Pertama adalah manfaatnya adalah apa? Kalau kita bisa mensinergikan IQ dan EQ dengan baik, pasti kita kesejahteraan mental. Gak gampang stres, gak gampang cemas. Kita tahu tentang pengetahuan kita tahu tentang kesabaran kita tahu tentang gimana caranya kita mengelola emosi. Kedua, keberhasilan akademik dan karir. Kalaupun memang tadi ya, kalaupun memang kita bukan tipe yang sekali menghafal langsung, ingat berarti kita harus berusaha, kita harus tahu bahwa kita memang bukan penghafal yang unggul. Berarti caranya gimana? Tadi kita harus tekun dan ulet. Waktu orang yang menghafal sekali bisa, berarti kita harus belajar 2 atau 3 kali lebih sering dibandingkan dia. Biar kita ada di sukses yang sama. Biar kita dan karir di keberhasilan akademik dan karir yang sama. Kedua, keterampilan sosial yang kuat. Bisa mencontohkan yang tadi. Kalau kita punya EQ yang tinggi, berarti kekuatan sosial kuat. Dan biar kita bermanfaat untuk orang lain, kan nggak cuma membantu-bantu aja ya. Kita harus ada sosialisasi, ada workshop gitu ya ke lingkungan-lingkungan sekitar kita untuk menjaga lingkungan misalnya, untuk literasi digital, literasi keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian ketahanan mental tadi masuk sebagai kesejahteraan mental. Jadi ketahanan mental, resiliensi itu masuk ke dalam ketahanan mental. Waktu kita punya kemampuan IQ yang cukup, berarti kalau waktu ada masalah kita langsung cari solusi. Nggak stres. Stres itu udah nggak ada di kamus kita. Waktu ada masalah langsung cari solusi, langsung berpikir kritis. Punya IQ yang tinggi, waktu punya IQ yang baik, berarti kita nggak akan emosi, nggak akan sedih berlarut-larut. Dan waktu kita jatuh, kita punya resilience, kita punya kekuatan untuk bangkit kembali. Kemudian pengembangan diri. Pengembangan diri adalah waktu kita tahu apa tadi ya, balik lagi waktu kita tahu apa yang tidak kita tahu, baik itu secara intelektual, baik itu secara emosional gitu ya, itu harusnya bisa kita perbaiki dengan pengembangan diri. Gitu. Caranya gimana tadi? Ya pendidikan, pelatihan ya sama seperti yang biasa kita lakukan di perusahaan tadi ada contoh-contoh di perusahaan. Bisa pendidikan, kalau di keluarga berarti peran keluarga, lingkungan, pemanfaatan teknologi, serta interaksi sosial yang positif. Jadi bisa disimpulkan apa nih tentang sinergi EQ dan IQ ini? Sinergi antara EQ dan IQ merupakan kunci penting untuk mencapai kesuksesan yang holistik dan berkelanjutan. IQ dengan kemampuan analisis dan logikanya memungkinkan individu untuk memahami informasi dan memecahkan masalah. Sedangkan EQ dengan kemampuan dalam mengenali, mengelola, dan merespon emosi memungkinkan individu untuk berinteraksi secara efektif, membangun hubungan yang kuat, dan menghadapi tantangan dengan ketahanan mental. Dengan pengembangan kedua jenis kecerdasan ini secara seimbang, individu dapat memaksimalkan potensi diri, mengambil keputusan yang tepat, dan mencapai tujuan hidup di berbagai bidang, baik profesional mau baik personal maupun profesional. Oke. Baik, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan tentang sinergi EQ dan IQ. Sebenarnya banyak hal yang berkaitan dengan hal itu, tapi mudah-mudahan karena itu masuk ke dalam soft skill ya, mensinergikan dua hal itu adalah kemampuan kita, keterampilan kemampuan kita gitu. Semoga tidak hanya sampai di sini, kita bisa kembangkan hal-hal lain supaya memang hal itu bisa membantu kita di kehidupan sehari-hari, di kehidupan kerja gitu ya, menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan selesai tanpa cemas, tanpa stres gitu. Silahkan, ada yang mau didiskusikan? Saya pause dulu ininya ya, pause recordingnya. Oke, silahkan adik-adik, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Kakak yang mau kita diskusi bareng-bareng. Boleh.
Oke. Kenapa saat mau tampil ke depan, itu kita selalu berdebar, apakah itu hubungannya dengan IQ dan EQ? Tolong berikan saran, Bu. Betul. Oke. Berdebar itu ada masuk ke kategori kalau di sosial itu adalah keterampilan berbicara di depan publik atau di umum gitu ya. Apakah itu termasuk IQ dan EQ? Itu bagian dari itu. Karena apa? Hal yang pertama, kalau saya selalu ngasih sarannya gini, saya adalah apa? Kalau bisa dibilang, kalau di Sunda mah jurik tampil gitu ya. Apa tuh ya jurik tampilnya? Kalau bahasa yang lainnya senang tampil lah. Saya adalah orang yang senang tampil gitu. Tapi dulu apakah seperti itu? Ya tidak. Pasti setiap sampai sekarang pun kalau saya berbicara di depan umum itu awalnya pasti deg-degan dulu. Pasti grogi dulu. Nah, hal apa sih yang harus disiapkan? Hal yang pertama yang harus disiapkan adalah kita tahu materinya dulu. Kita kuasai materinya. Kalau kita menguasai materinya, setidaknya deg-degan itu ya, cemas itu hanya respon tubuh gitu ya. Hanya respon tubuh karena kita mau tampil di lingkungan yang belum kita ketahui. Bukan kecemasan karena kita tidak paham tentang teorinya. Jadi hal yang pertama yang harus kita perbaiki, kita maksimalkan adalah pemahaman tentang teorinya. Tapi memang nih ya, waktu kita sudah paham betul teorinya, tapi kita punya sifat yang cemas, kita punya kecemasan yang berlebih, itu blank. Memang betul seperti itu. Dan gimana caranya nih biar nggak blank, biar kita IQ kita nih, kemampuan kita itu jadi nggak sia-sia gitu ya waktu tampil di depan umum. Nggak ada, karena kebetulan saya mengajar soft skill dan public speaking. Tidak ada cara lain, tidak ada solusi lain kalau kita berdebar karena respon tubuh yang bikin kita blank. Nggak ada cara lain selain kita harus berlatih. Jadi mau nggak mau, kalau kita sudah tahu bahwa kita grogian gitu ya, cemasan gitu. Jadi mau nggak mau tiap ada kesempatan untuk tampil, kita harus tampil. Tapi yang harus ditekankan adalah kita harus paham betul materinya. Setidaknya waktu kita tampil deg-degan pun gitu ya, berdebar sangat kencang pun, materinya tetap bisa kita sampaikan. Walaupun kadang kalau kita cemasnya berlebih, boro-boro ngapalin teorinya ya. Yang ada juga kan engap ya, kalau deg-degan tuh kan kalau kita berdebar respon tubuh kecemasan tuh engap banget gitu ya. Tapi enggak, memang tidak ada solusi lain selain kalau untuk itu ya, untuk respon tubuh itu tidak ada solusi lain selain kita terbiasa bicara di depan umum. Jadi setiap ada kesempatan kita harus bicara di depan umum. Kita harus mau. Misalnya kalau Bapak Ibu guru atau dosen, usahakanlah setiap ada conference ikut. Bisa tuh kan melatih bicara ya di depan umum. Walaupun nanti kita deg-degan nih, kita cemas ya, aduh nanti ditanyanya apa ya? Apalagi kalau misalnya aduh semuanya audiensnya misalnya conference internasional, takutnya udah blank, ditanya bahasa Inggris makin blank lagi, misalnya gitu. Tapi mau nggak mau, kita harus beraniin diri untuk itu. Jadi pertama, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus paham betul teorinya. Kedua, kalau misalnya kecemasan itu adalah karena respon tubuh, bukan karena kita tidak siap, berarti kita harus ikutan. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang guru, ada yang dosen, mau nggak mau ikut deh conference. Tiap tahun targetin setahun 3 kali ikut conference misalnya. Gitu. Biar kita tidak cemas. Karena kecemasan itu timbul karena kita bicara tidak biasa. Kan kalau yang guru-guru mah Bapak Ibu guru misalnya, kan kalau ngajar biasa mah ya biasa aja ya sama anak-anak biasa. Karena cemas kita timbul waktu kita berbicara di depan umum yang tidak biasa. Bicara satu-satunya nggak ada cara lain selain harus dibiasakan. Pertama itu kedua, yang ketiga kalau sebisa mungkin kita coba ikut public speaking. Jadi di public speaking itu diajarkan tahapan-tahapannya. Apa yang harus diceritain dulu, kapan kita ngisi isinya, kapan kita simpulkan, kapan kita misalnya untuk mengajukan pertanyaan gitu. Biar takutnya misalnya apakah kita ngaco ya urutan ngobrolnya, kita pelajari public speaking. Mungkin itu yang bisa disarankan. Kalau ada hal lain lagi boleh kita sharing. Atau teman-teman
yang lain juga bisa sharing boleh. Apakah gaya bicara mempengaruhi? Sebentar ya, saya nutup dulu jendela karena hujan. Oke, mohon maaf ya, nutup dulu pintu. Ini saya jadi ganti tempat nih ya. Tadi di kantor, sekarang jadi di kafe. Oke, selanjutnya apakah gaya gaya bicara mempengaruhi kualitas kita saat public speaking, dan tolong berikan contohnya, Bu. Sebenarnya kalau gaya bicara enggak sih, gaya bicara tidak mempengaruhi public speaking. Yang mempengaruhi adalah mohon maaf, gaya bicara misalnya kalau yang satu menggebu-gebu, yang satu santai gitu ya, itu sebenarnya tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu pertama adalah intonasi. Kayak intonasi gini, mana sih hal-hal yang mau kita tekankan? Tergantung mau presentasi apa dulu nih. Kalau kita misalnya kalau kalau teman-teman misalnya transfer knowledge gitu ya, pengetahuan, presentasi tentang pengetahuan. Berarti intonasi harus kita jaga. Kalau gaya bicara yang menggebu-gebu, yang semangat itu sudah tidak berpengaruh. Yang sangat mempengaruhi itu intonasi dan urutan urutan yang dibicarainnya. Waktu misalnya intonasi, berarti intonasi itu akan mempengaruhi hal-hal mana aja sih yang harus kita tekankan. Bahkan PowerPoint pun akan sangat berpengaruh. Gitu ya, kasih judul dulu. Nah, saya contohnya misalnya, saya di sini ingin mencoba menarik perhatian teman-teman dengan kita lempar dulu deh pertanyaan. Emangnya kalau yang EQ dan IQ-nya rendah nggak bisa sukses gitu kan ya? Saya lempar dulu pertanyaan. Biar nggak langsung misalnya saya ceritain bahwa EQ adalah ini, IQ adalah ini. Saya coba untuk memancing dulu teman-teman biar mau. Dan ini sedikitnya mudah-mudahan apa yang saya usahakan ini memang bisa dapat membuat teman-teman tertarik gitu ya untuk mengikuti ini sampai akhir. Jadi nggak monoton dari awal penjelasan dulu, materi dulu gitu ya. Dan memang kaitkan kepada hal-hal yang relate saat ini. Tadi misalnya era digital kah, dengan Gen Z kah gitu ya, atau lain sebagainya. Sebenarnya kalau gaya bicara kan karena kadang kita ada loh misalnya gaya bicara itu waktu saya misalnya di Jawa Barat, saya di Bandung. Apakah saya akan kaget atau apakah saya akan tidak cocok dengan teman-teman di luar Jawa misalnya yang berbicaranya keras dan sebagainya? Enggak sih. Selagi materinya bisa disampaikan dengan baik, berurutan, dapat kita pahami, itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi yang paling inti adalah kesiapan kita dalam materinya, kemudian kesiapan kita dalam materinya, kemudian urutan kita sampaikan pembicaraannya. Dan intonasi. Intonasi itu untuk menekankan hal-hal yang penting. Selain presentasi yang ini ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, walaupun kita punya kemampuan yang baik, public speaking yang baik, tapi kita juga harus bisa menampilkan visual yang baik juga. Jadi jangan sampai kemampuan kita yang bagus itu tapi kita tidak didorong dengan visual atau PowerPoint atau Canva yang bagus gitu. Jadi harus didukung sama hal itu juga. Gitu mungkin. Hal lain dari public speaking ya. Dari public speaking itu sama kayak stand up, tau gak sih stand up? Kalian suka dengar teman-teman stand up. Kan mereka public speakingnya bagus. Karena apa coba? Karena mereka berlatih dan mereka transkrip dulu. Jadi sama halnya waktu kita melakukan presentasi. Jangan kita presentasi hanya modal PowerPoint aja. Kita harus punya skripnya dulu untuk kita latih sebelumnya. Biar kita tahu habis dari sini kita bicara kemana, habis pembahasan ini kita nyambungnya kemana. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada teman-teman yang lain mau didiskusikan boleh.
Kalau memang Bapak di sini ada Bapak Ibu guru atau dosen, bagusnya sering ikut konferensi. Ikut apa konferensi gitu. Jadi yang memang kita suka seminar gitu. Seenggaknya karena itu selain kemampuan public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum, itu waktu kita bikin jurnalnya, waktu kita bikin penelitiannya juga kan kita ini ya apa kemampuan untuk berpikir kritis, pemecahan masalah, menulis, penyampaian dalam jurnal gitu kan itu dilatih juga. Jadi waktu kita memang mengerjakannya, nah, dan yang harus diingat adalah gini, kalau sesuatu hal yang kita tampilkan, kalau kita ngerjain sendiri, itu pasti lebih bisa kita ceritakan dibandingkan dikerjainnya sama orang lain. Misalnya kita bagian presentasi doang, tapi yang lain yang bagian bikin materinya, itu biasanya kita tidak lebih baik. Lebih baik ada waktu kita memang bikin sendiri. Jadi kita tahu bahwa ini tuh nyambungnya kemana, ini kemana, ini kemana, gitu ya. Oke. Sama-sama, Mas Adi. Yang lain boleh, yang mau sharing silahkan. Sudahkah? Tidak ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, ada yang lagi typing boleh. Ditungguin dulu. Boleh ditungguin ya. Terus sambil nungguin yang ini ya nungguin yang lagi typing atau yang lagi pikir-pikir pertanyaan, mungkin ada teman-teman yang mau sharing tentang misalnya di dunia kerja, misalnya apakah memang IQ sama EQ itu penting nggak sih di dunia kerja gitu. Jawabannya penting banget. Kebetulan saya kan selain akademisi, saya praktisi juga. Saya kerja di perusahaan juga gitu ya. Ikut rekrutmen, ikut jadi pewawancara gitu. Ikut menilai pewawancara itu memang penting juga. IQ itu biasanya dibuktikan dengan pertama ijazah. Sebenarnya kalau IPK itu nggak terlalu dilihat. Kalau kalian IPK bagus, tapi ternyata waktu presentasi, waktu interviewnya itu kalian terbata-bata, apa ya bilangnya terbata-bata, nggak lancar gitu ya si ininya ngobrolnya, waktu ditanya itu tidak menunjukkan mimik wajah yang ceria misalnya ya, atau misalnya tidak bersemangat dalam menjawab gitu. Itu biasanya kita tahu, oh berarti kamu nilainya bagus karena kupu-kupu. Kuliah pulang gitu. Nggak ikut ditembak kan langsung. Biasanya kamu bukan nggak ikut organisasi ya? Jawabannya pasti iya. Karena kelihatan dari apa yang ditampilkan itu kelihatan banget. Kan apalagi kalau HRD itu kita udah ketemu ratusan orang lah ya. Istilahnya kita udah tahu ini tipenya biasanya ya kalau yang IPK-nya atau enggak dia IPK-nya biasa aja tapi organisasinya banyak, berarti anak organisasi banget. Atau enggak misalnya dia kan tipe-tipe mahasiswa banyaknya ada yang kupu-kupu, misalnya kuliah pulang, akademiknya bagus, nilainya bagus, tapi organisasinya kosong. Kalau organisasi kosong, kan kadang dosen juga suka ada ini ya, suka ada project. Tapi kalau misalnya dia secara akademik bagus, tapi secara sosialnya kurang bagus, itu kita lebih milih yang lebih sosialnya bagus, karena lebih satset biasanya. Gitu dibandingkan yang dia tidak akan tadi kalau kita kurang bersosialisasi berarti empati kita kurang biasanya umumnya seperti itu ya walaupun tidak semua orang seperti itu umumnya seperti itu gitu. Terus kalau misalnya ada mahasiswa nih IPK-nya waktu saya interview ternyata dia biasa aja tapi organisasinya banyak, oh berarti kita tahu berarti dia bisa jadi walaupun IPK-nya minimal gitu ya, enggak minimal, IPK-nya cukup
kan 3,25 misalnya. IPK-nya cukup tapi dia organisasinya banyak, bisa kita simpulkan dia bisa nge-leader di ini, bisa jadi leader di kelompok. Karena dia orang organisasi gitu. Oke, ada yang nanya nih. Bu izin bertanya, berarti untuk HRD ketika melakukan wawancara interview lebih mementingkan IQ atau EQ, Bu? Dua-duanya, sinergi IQ terlihat dari nilai IPK. Sama misalnya dia magang gitu ya. Hasil kalau saya karena biasanya saya sebenarnya orang pendidikan akuntansi, jadi pendidikan dan akuntansi. Tapi kebetulan perusahaan saya itu adalah di bidang teknik lingkungan gitu. Jadi biasanya selain ditanya-tanya tentang, karena kan susah juga ya kalau kita misalnya rekrut orang teknik lingkungan tapi dia belum pernah ke lapangan sama sekali, belum pernah, atau teknik kimia misalnya nguji limbah tapi dia nggak pernah megang alat lab sama sekali, ya kan susah juga ya gitu kan, masa mau direkturnya yang kerja nguji lab kan nggak mungkin, berarti setidaknya minimal dia harus punya basic pernah di lab. Kebanyakan kalau di kantor saya itu mereka adalah yang asisten lab tadinya, asisten lab lingkungannya, berarti nguji limbah dan lain sebagainya. Jadi IQ penting nggak? Sama pentingnya, tapi kadang IQ itu kan tidak terlihat dari IPK. Tidak hanya terlihat dari IPK, ada hal lain. Waktu dia punya IQ, waktu IPK dia biasa aja, tapi ternyata dia punya pengalaman proyek bersama dosennya banyak, berarti bisa disimpulkan dia orang yang terpercaya secara intelektual. Makanya dosennya percaya, dikasih proyek, ya enggak? Kemudian IQ-nya kelihatan dari mana? Dari gimana dia menyampaikan gitu ya gagasannya, gimana dia bersosialisasi. Apakah kalau dia orang yang kaku, sedangkan kita project itu adalah kelompok, tim, nanti jadinya susah gitu. Saya juga ada kok pernah menemui beberapa karyawan yang memang ngadu gitu ya, Bu, oh dia nggak bisa Bu kerjanya sendiri terus gitu. Jadinya sendiri terus, kalau ada apa-apa nggak diobrolin misalnya gitu. Ada kok yang seperti itu, biasanya kita sampaikan. Kalau dunia kerja itu sudah tidak seperti kuliah yang kalian ngerjain sendiri dapat nilai sendiri. Kalau di dunia kerja itu kita sudah bekerja secara kelompok. Nggak bisa kan misalnya ibu suruh ngitung kalian ngerjain proyek limbah, kerjain sama satu orang kan nggak mungkin. Harus ada survei, harus ada yang gambar, itu kan bidangnya beda-beda gitu, dan kita harus paham bahwa hal-hal itu kesuksesan di dalam pekerjaan itu adalah secara kelompok gitu. Jadi kalau ditanya lebih memperhatikan IQ atau IQ atau EQ, itu jawabannya memperhatikan dua-duanya. Jadi secara IPK-nya dilihat, secara dia project dosen pernah nggak ikutan, secara organisasi juga dilihat. Tapi yang harus di-highlight lagi ya, tapi tergantung perusahaannya. Tergantung jenis perusahaannya. Kalau jenis perusahaan yang memang bekerjanya secara proyek, kemudian ketemu orang lain untuk presentasi, ketemu orang lain untuk wawancara, kemudian melakukan tugas mandiri ngehitung limbah, ngukur bangunan, menggambar bangunan, itu berarti kan IQ sama EQ-nya harus berimbang. Tapi ada nggak sih perusahaan yang lebih milih, misalnya mau yang IQ-nya aja deh, yang EQ-nya enggak ada. Berarti perusahaan apa? Perusahaan misalnya di bidang IT yang memang dia bagian server aja. Jadi cuman atas perintah, servernya error, benerin udah. Tidak dia gunakan itu sebagai untuk komunikasi dengan orang lain. Gitu. Bisa jadi itu tergantung visi misinya perusahaan. Perusahaan bisa jadi kalian hebat, IPK kalian bagus, IQ kalian bagus, tapi nggak diterima, malah teman-teman kalian yang biasa-biasa aja yang diterima. Berarti apa tuh biasanya? Biasanya berarti memang perusahaannya, misal ya, ada loh perusahaan-perusahaan yang memang nerimanya mau yang biasa-biasa aja deh, karena memang mereka mau memilih orang yang siap dibina menurut visi misinya mereka, bukan orang pinter yang membawa perubahan gitu. Jadi tergantung perusahaannya. Nah, kalian harus kesadaran diri tadi. Kita harus sadar diri kemampuan kita di mana, dan atas kemampuan yang kita punya itu kita harusnya ngelamarnya kemana ya, cocoknya kemana ya gitu.
Jangan sampai kita punya IQ yang tinggi, punya IQ yang tinggi, tapi kita ngelamar ke perusahaan yang biasa-biasa aja. Jangan, karena bisa jadi nggak cocok. Bisa jadi nanti kemampuan kita tidak berkembang di situ. Pilihlah perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan IQ dan EQ yang kita punya. Gitu. Jadi kita sesuaikan, dan jangan juga misalnya kita udah segitu-gitunya, tapi berharapnya yang tinggi gitu ya, jangan juga. Kan mereka juga punya penilaiannya masing-masing. Jadi kita harus sadar diri gimana kemampuan IQ kita, gimana kemampuan EQ kita. Dan kita harus menyadari, kita harus menganalisis, oh kalau di perusahaan ini kita cocok nggak ya? Atau kita tuh sebenarnya cocoknya di perusahaan yang mana sih gitu. Jadi sebenarnya visi misi perusahaan itu beda-beda, tapi umumnya yang dipertimbangkan IQ atau EQ, dua-duanya dipertimbangkan. Apalagi untuk perusahaan yang misalnya konsultan gitu ya. Tapi kalau perusahaan yang memang dia tugasnya hanya untuk memperbaiki server, ya mungkin lebih milih yang IQ-nya aja. Terus misalnya perusahaan yang memang pelayanan, ya daripada memang basic pelayanannya harus bagus, tapi IQ-nya yang lebih sabar, lebih mengayomi, itu lebih penting misalnya gitu. Dan ada tesnya juga ya, dua-duanya ada tesnya. IQ ada tesnya, EQ ada tesnya. Kita suka psikotes tuh ya. Psikotes di kalau kerja kalian kalau udah pernah kan ada tuh psikotesnya itu kan untuk nilai IQ dan EQ. Jadi bukan berarti psikotes itu tidak berarti kita jelek dan kita baik, tapi sebenarnya kalau di perusahaan melakukan psikotes, mana sih yang memang personalnya itu lebih cocok sama perusahaan kita gitu. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Ada lagi silahkan yang mau didiskusikan boleh. Ibu tunggu 3 menit sambil kita ngobrol dulu, kita ngerumpi dulu. Apalagi ya yang kita bahas? Soal kerjaan ya, soal pekerjaan. Karena kan kalian selain Bapak Ibu, Mbak Mbak Mas di sini, ada juga nih mahasiswa, mungkin lebih banyaknya mahasiswa di sini yang ikut ini karena dan mahasiswa semester 7 dan semester 5. Misalnya, Bu, kalau kalian kan IQ tuh nggak cuman ini ya, nggak cuman kita bisa menghafal materi hard skill gitu ya. Ada hal-hal di kehidupan yang kita biar fleksibel. Apa tuh misalnya kalian nih yang lagi mau skripsi, coba ujilah IQ kalian dengan berpikir cerdik. Berpikir cerdiknya kayak gimana misalnya? Kan dosen tuh beda-beda tuh ya. Ada yang killer, ada yang baik, ada yang killer, ada yang baik, ada yang susah ditemuin, ada yang gampang ditemuin tapi killer, ada yang susah ditemuin tapi baik. Coba kalian pilih yang mana? Coba kalau kalian dihadapkan kepada pilihan dua pembimbing, yang satu killer tapi gampang ditemuin, yang satu lagi baik tapi susah ditemuin. Untuk dosen skripsi kalian pilih yang mana? Untuk ngetes IQ di bidang kecerdikan kalian. Balik lagi ya, tujuannya kalian apa? Kalau tujuannya kalian pengen cepat selesai, berarti lebih baik yang gampang ditemuin. Karena kalau yang susah ditemuin, kan susah mau bimbingannya aja gimana gitu ya. Belum nanti terrevisi, ketemu revisi lagi, ini revisi lagi. Nah, IQ tuh kita pakai tuh IQ kita tuh sebagai apa dari bidang kecerdikan kita gitu ya. Karena kita mau target lulusnya cepat, pilihlah walaupun killer tapi gampang ditemuin. Kalau dimarahin mah ya udah marahin aja, nggak apa-apalah ya, jangan makan hati. Kita harus punya IQ yang tinggi nih, nggak boleh baperan. Kita harus menanamkan di dalam diri kita bahwa oh ya, pembimbing saya marah-marah, ngemarahin, ngomelin karena untuk kebaikan saya, biar skripsi saya bagus. Yang penting gampang ditemuin. Kalau gampang ditemuin kan ketemu, revisi, benerin, ketemu lagi kan gitu ya. Jadi makin dekat tuh kita kepada ACC nih. Makin dekat kita kepada skripsi yang sempurna nih. Jadi akan IQ kecerdikan kita tuh, berarti milih mana? Mendingan lebih pilih yang killer tapi gampang ditemuin. Nah, tapi kita nggak punya judul, misalnya ya. Kecerdikan kita juga nih harus kita pikirin. Tapi kita nggak punya judul, kita udah punya target nih, pembimbingnya dosen itu deh. Tapi kita nggak punya judul.
Apakah kita mau nyari aja judul yang asal? Ya jangan. Tiap dosen itu, nih Ibu ngasih tahu ininya, apa namanya, rahasianya. Tiap dosen itu kita punya bidangnya masing-masing. Nah, kalau kalian sudah ngincer salah satu dosen untuk menjadi pembimbing kalian, gitu ya, pembimbing kalian, dan kalian nggak tahu judulnya apa, atau kalian memang, mau judulnya apa aja asal dosen pembimbingnya dia, misalnya. Tiap dosen itu punya bidangnya masing-masing. Jadi kalian cobalah cari topik yang memang dosen itunya, bidang dosen itu. Gitu. Misalnya kalian pemrograman udah ngincer nih, dosennya adalah bidangnya cyber misalnya, cyber security. Ya udah, berarti ambil tentang tema itu. Gitu. Jadi nanti pasti dapat, kemungkinan besar itu pasti dapat dosen itu. Dua tuh IQ kita pakai. Pertama, milih dosen yang mana biar kita cepat selesai. Kedua, milih topik yang mana sesuai dosen yang kita mau. Itu juga IQ yang kita terapkan. Berarti ya kecerdasan, kemampuan kita dalam pemecahan masalah dan berpikir kritis itu masuk kategorinya. IQ-nya yang tadi penerapannya, biarin deh galak, kalau mau dimarahin ya udah nggak boleh baper. Kita harus yakini bahwa apa yang disampaikan itu adalah hal-hal yang positif, apa yang disampaikan itu adalah untuk kebaikan kita, misalnya gitu ya. Ternyata lebih dari 5 menit menjelaskan itu doang. Nggak ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada lagi kah yang mau di-sharingkan? Sudah cukup? Oke. Nggak ada lagi? Baik, kalau nggak ada lagi, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan adik-adik semuanya, kalau nggak ada lagi, tapi atau setelah ini misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan, itu kayaknya bisa menghubungi saya di saya melalui email. Oh ini sorry, ada pertanyaan ternyata. Kita lanjut lagi ya. Tapi kalau ada hal-hal di luar itu boleh ya, tuh bisa menghubungi saya di herpa.sugiharti@upi.edu. Apakah IQ atau EQ menggambarkan attitude Bu dalam dunia kerja? Iya, jawabannya iya. Secara ini ya, secara in real life, in real situation, itu jawabannya adalah iya. Baru banget ya, baru kejadian banget ya ada di perusahaan. Jadi memang saya bekerja di beberapa perusahaan gitu ya. Nah, di salah satu perusahaan yang lain selain limbah yang tadi saya ceritain, itu di perusahaan yang ini adalah gini. Jadi kita punya basicnya project tentang arsitektur, tapi masih CSR. Jadi kita CSR membangun beberapa rumah di wilayah-wilayah tertentu. Nah, kan kita punya tim-tim tuh ya. Kalau tim seperti itu kan kita punya tim-tim tuh ya, punya tim kerja yang ini daerah ini, punya tim kerja. Mereka adalah bukan mahasiswa, mereka adalah lulusan yang baru. Jadi bukan lulusan yang kan kalau sudah berpengalaman udah punya SKA dan lain-lainnya. Lulusan yang baru. Kita sudah punya spesifikasi tertentu tuh. Spesifikasi ini bangunannya harus seperti ini. Tapi waktu kita monev, ternyata bangunannya tidak sesuai. Padahal waktu kita dirapatkan, bangunannya harus seperti ini. Yang terjadi di lapangan adalah tidak seperti itu. Kita review kan, kenapa kok kayak gini ya? Mereka sampaikanlah argumen-argumennya. Di tiap daerah tuh, kebetulan beberapa kelompok lagi ya, kelompok yang sama dan semua tuh kebanyakan keliru lah, tidak tepat sesuai yang sudah kita targetkan sebelumnya. Pertanyaan kita adalah, kenapa waktu ada perubahan tidak dilakukan komunikasi ke kita gitu ya? Ke manajer proyeknya tidak dilakukan komunikasi gitu. Dan tidak ada gini, kadang, maaf agak ini sedikit ya,
Jadi kadang ada hal-hal yang tadi ya, kadang kita mencapai situasi tujuan tertentu beda-beda. Jadi waktu kita merasa sesuatu hal itu baik, tapi ternyata buat orang tidak baik. Tapi kalau itu memang sangat bertentangan dan kita tidak bukan sebagai pengambilan keputusan dan kita salah, harusnya kita mengakui bahwa kita salah. Itu gimana cara perbaikinya? Nah, situasinya di kondisi di real itu adalah tidak ada kata pengakuan salah sedikit pun. Gitu. Jadi mereka, beberapa kelompok itu tidak merasa bahwa salah gitu ya. Tapi kan sudah jelas kalau kita basicnya ini aja. Yang kita sampaikan di awal, syaratnya ini, tapi di lapangan tidak seperti itu, kan itu aja udah salah gitu ya. Pertama, kenapa salah? Kedua, kenapa tidak dikomunikasikan waktu ada perubahan? Dah, salah aja ya, itu ada 4 kelompok dan itu salah. Nah, waktu saya mencoba diskusi bersama teman-teman yang lain, teman-teman yang lebih senior otomatis ya, karena saya pun tidak terlalu senior juga gitu. Senior, nah kita diskusilah kenapa kok anak-anak tuh gini ya? Gitu. Jawabannya adalah karena mereka terlalu pintar. Jadi kita meyakini bahwa kalian ya generasi sekarang itu terlalu pintar, karena mudah akses, mudah belajar, banyak tahu, jadinya kalian pintar. Tapi kalau kalian tidak diimbangi dengan IQ yang baik, jadinya kalian merasa bahwa kepintaran itu bisa nggak apa-apa gitu. Jadi waktu ada perubahan tertentu, waktu kita berubah haluan gitu ya, berubah dengan track record sebelumnya, karena kita merasa bahwa hal yang kita ambil itu tidak apa-apa, karena saking pinternya gitu ya, jadi tidak apa-apa gitu. Padahal itu kesimpulannya adalah salah, nggak boleh. Jadi sepinter-pinternya kalian, walaupun kalian punya solusi atas penilaian tertentu, tapi itu berbeda dengan yang didiskusikan dan belum di-ACC sama kepala project, itu tidak boleh dilakukan. Jadi IQ-nya bagus tuh, karena dia punya solusi lain. Karena kan mereka sudah menyampaikan argumen-argumen tuh ya, kenapa dilakukan perubahan seperti itu. Tapi karena dia IQ-nya tidak lebih tinggi daripada IQ-nya, IQ-nya tidak lebih tinggi daripada IQ-nya, akhirnya mereka mengambil keputusan sendiri di mana hal itu tidak boleh dilakukan dalam pekerjaan project. Gitu. Jadi ngegambarin attitude nggak? Iya. Tadi kan ya, udah tahu salah, tapi tidak mengakui kesalahannya. Sudah tahu tidak boleh dilakukan, tapi dia lakukan. Karena dia merasa apa yang dia ambil itu benar. Padahal sudah jelas tidak boleh di awal. Gitu. Jadi menggambarkan attitude nggak? Jawabannya adalah iya. Bahkan yang pintar sekalipun, kalau dia tidak diimbangi dengan IQ yang cukup, jadinya salah jalan. Gitu. Sampai akhirnya apa? Ya proyeknya diselesaikan dan tidak dilanjutkan kontraknya. Gara-gara hal itu loh. Jadi harus berhati-hati ya. Kemudian, lebih dulu mana yang dibangun atau dikembangkan, IQ atau IQ? Oke. Diskusi yang bagus. Jadi mana yang harus lebih dibangun? Tadi di akhir kita punya tips gimana caranya membangun IQ dan IQ bersama-sama. Dengan kesadaran diri, dengan ikut pelatihan, coba bersosialisasi gitu ya, dan lain halnya. Tapi kalau disuruh milih IQ dulu atau IQ dulu, IQ dulu atau IQ dulu, jatuhnya nanti jadi ini ya, jadi jadi tergantung gitu ya, tergantung orangnya sebenarnya. Kalau saya boleh jawab, saya bakal mendahulukan IQ dulu, kecerdasan emosional dulu. Kenapa? Karena kalau kita punya kecerdasan emosional yang baik, kita nggak akan malu bertanya. Waktu misalnya kita tidak tahu banyak hal tentang sesuatu hal, tapi kita punya IQ yang baik, kita sabar gitu ya, kita mau berusaha, kita tekun, kita nggak gampang baper waktu kita dijelasin sama mentor misalnya ya, mentornya dengan keras gitu misalnya, masa nggak bisa sih gitu ya. Nah, kalau kita IQ-nya nggak cukup kuat mah kita kena mental tuh ya. Tapi karena kita IQ-nya cukup kuat, jadi kita pantang menyerah, tetap mau belajar gitu. Jadi sama kayak kasusnya kayak bimbingan tadi. Di proses bimbingan kan yang lebih tahu pembimbingnya, ya nggak sih? Tentang konten hal itu kan yang lebih tahu pembimbingnya. Waktu kita tidak punya mental yang kuat, kita tidak punya IQ yang kuat, resilience yang kuat untuk menghadapi pembimbingnya yang killer, kita kan merod ya, apa bahasa
putus asa gitu ya. Kita udah ini duluan gitu ya, udah putus asa duluan. Gitu. Jadi mana yang lebih dipentingkan? Kalau disuruh memilih, sebenarnya EQ dan IQ itu bisa dikembangkan secara bersama-sama. Tapi kalau disuruh memilih, saya lebih memilih EQ duluan. Nah, kalau EQ duluan, berarti waktu kita tidak tahu ada hal-hal yang tidak kita tahu, kita tidak mudah menyerah untuk mencari tahu. Dan ternyata waktu mencari tahu ilmu itu, hard skill itu melalui hal-hal yang tidak mudah, kita tidak gampang menyerah. Mau dimarahin kayak gitu ya, mau ternyata susah dihubunginya gitu, misalnya mentornya dan lain sebagainya, kita nggak gampang menyerah. Gitu. Jadi karena kita tidak gampang menyerah, kita tekun, kita rajin, otomatis IQ-nya kita juga akan meningkat. Tapi kalau ternyata IQ kita tinggi tapi IQ-nya yang kurang, gimana? Mencobalah untuk lebih berempati dan ikut kegiatan-kegiatan sosial. Biasanya nanti empati kita lebih terbangun. Kalau kalian kan, kalau generasi Z tuh kita ada 3 tahun ini ya, 3 tahun COVID kan ya. Jadi memang ada part-part yang istilahnya pembelajaran yang agak hilang lah gitu sedikit. Tapi itu kan bisa dikejar. Jadi waktu kalian lagi masa pertumbuhan, COVID, jadi di rumah aja gitu. Padahal harusnya kan itu fase kalian untuk belajar lingkungan, apalagi pas di SMA misalnya gitu. Gitu mungkin yang bisa disampaikan. Ada lagi pertanyaan, ada lagi diskusi. Saya sih maunya bilangnya diskusi ya. Karena di sini ada juga mungkin Bapak Ibu yang lebih senior dari saya, yang lebih di lapangannya lebih sudah berpengalaman, boleh sambil sharing juga. Tidak ada lagi kah? Atau ada lagi kah? Sudah cukup? Khawatir ada khawatir ada yang perkuliahan lagi atau pembelajaran lagi sampai jam 3, pembelajaran lagi jam 3, harus move to other tampil gitu ya, ke pembelajaran yang lain. Mungkin saya cukupkan sekian untuk hari ini. Kita cukupkan sekian untuk hari ini, untuk pembelajaran tamu hari ini. Ketemu lagi di pembelajaran tamu di bulan depan. Saya lupa juga temanya apa ya di bulan depan. Pokoknya saya ada 2 lagi. Yang satu kalau misalnya Bapak, Ibu, Mas, Kakak semuanya mau ikut lagi, mau ketemu lagi dengan saya, mau ketemu lagi sama saya, itu ada di pembelajaran tamu bulan depan di November. Kalau saya tuh jadwalnya di akhir-akhir minggu gitu ya, di akhir-akhir minggu terakhir bulan tersebut, di hari Kamis dan Jumat. Itu nanti silahkan dicek di webnya Bisa AI atau di webnya Dokter Mekanik, silahkan. Nanti kita sharing-sharing, kita cerita bareng-bareng lagi. Dan untuk hari ini mungkin akan saya cukupkan dulu. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan atau misalnya ada kegiatan di kantornya, ada apa-apa gitu ya, butuh untuk pemateri dan sebagainya, boleh menghubungi di harpa.sugiharti@ukiedu, silahkan. Kita cukupkan untuk hari ini, tapi sebelumnya nanti jangan pergi dulu, kita foto dulu ya, kita foto bareng-bareng, siapa tahu ada Bapak Ibu yang dari luar SIB juga untuk bukti nanti tidak memperoleh sertifikat misalnya, walaupun absen itu akan secara otomatis masuk sih di sini. Oke, saya tutup hari ini, tapi jangan keluar dulu ya, kita foto dulu, kita tutup untuk hari ini. Ketemu lagi di pembelajaran tamu bulan depan, walaupun di setiap minggu kalau di Dokter Mekanik sama Bisa AI kita masih ketemu ya. Ketemu lagi minggu depan, di bulan depan. Sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, silahkan ambil hal-hal baiknya. Kita ambil pelajaran dari semua hal yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk yang lain, yuk kita buka dulu kameranya. Oke, bentar ya, biar agak banyak dulu. Panaskah di wilayah kalian? Di Bandung panas banget. Bandung yang dingin ini panas. Tadi ada hujan sedikit, tapi panas lagi. Hujan. Hujan di daerah mana, Pak? Kalimantan Selatan. Oh, Masya Allah. Pak di Bandung juga, Pak. Oh, panas banget nggak ini?
Udah beberapa hari, mana kalau di UPI lagi wisuda. Oh, Bogor panas. Bandung hujan tadi setitik banget, tapi ngaheab. Nah, bahasa Sunda mah ngaheab ya, Pak ya? Ngaheab tuh panas banget gitu. Bener gak sih ngaheab panas banget? Ngaheab tuh hembusannya, hembusan. Nyala ya, Ciamis ya juga Allah. ya, Masya Bu. Allah ya. Ya, ini mana air di sini lagi mati lagi. Cocok sudah kepanasan ini ya. Oke, kita foto dulu ya. Silahkan kasih gaya terbaik. Oke, sudah selesai. Mangga, saya kasih kesempatan buat yang lain kalau butuh di capture dulu silahkan.